kakak ipar saya bercerai, dan mertua saya memaksa saya untuk mengasuh ketiga keponakan saya dengan sikap yang sombong. Saya pun diam-diam mengambil tugas dinas keluar kota. Rumah mertua saya menjadi kacau balau. Nama saya Lestari, tahun ini berusia 35 tahun, bekerja sebagai ketua tim pemasaran di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Orang luar yang melihat sering mengatakan saya beruntung, pekerjaan stabil, penghasilan lumayan, suami baik hati, dan memiliki apartemen yang layak di sebuah kompleks yang bagus. Kehidupan tampaknya sudah melewati ambang batas kesulitan yang banyak orang habiskan masa mudanya untuk mencapainya. Tetapi hanya saya yang tahu bahwa ketenangan itu sebenarnya rapuh seperti lapisan cat baru yang menutupi dinding yang sudah lama retak. Hanya perlu satu benturan yang cukup kuat. Semuanya akan terkelupas, memperlihatkan kelelahan, kesabaran yang tertahan, dan luka-luka yang telah saya tekan selama 8 tahun menjadi menantu. Suami saya bernama Banyu, seorang insinyur teknologi informasi. Dia bukan orang jahat. Jika hanya melihatnya seorang diri, saya masih bisa mengatakan dia adalah pria yang rajin, sedikit bicara, tidak minum-minum, tidak main perempuan, dan tahu cara menyayangi istri menurut caranya sendiri. Tetapi penderitaan terbesar seorang wanita terkadang bukan karena menikahi suami yang jahat, melainkan menikahi suami yang terlalu baik. Baik pada hal-hal yang seharusnya tidak, sabar pada hal-hal yang seharusnya tidak, dan lemah di hadapan keluarga kandungnya hingga istri selalu harus berdiri sendirian di sisi lain. Kami sudah menikah 8 tahun dan belum memiliki anak. Bukan karena kami tidak mau, tetapi karena beberapa tahun pertama kami sibuk membayar utang dan pekerjaan terus menyita waktu. Lalu saya sempat keguguran sekali, jadi dokter menyarankan untuk menjaga kesehatan dan mengurangi stres. Banyu berkata, "Sudahlah, anak adalah rezeki dari Tuhan. Kita hidup stabil saja dulu." Saya mendengarkannya, tetapi dalam hati saya sangat mengerti. Jika saya tidak bekerja keras, tidak menjaga rumah ini tetap rapi, layak, dan kokoh, maka tidak akan ada yang namanya kestabilan. Apartemen 3 kamar tidur di kawasan Kebayoran Baru adalah sesuatu yang lebih berharga bagi saya daripada barang apapun yang pernah saya miliki. Itu bukan hanya sebuah rumah. Itu adalah setiap bulan punggung saya membanting tulang, setiap malam begadang sampai jam 1 atau 2 pagi memperbaiki laporan, setiap makan sederhana, setiap barang indah yang ingin saya beli, lalu saya urungkan. Setiap kali ibu kandung saya diam-diam mengambil buku tabungan lamanya untuk meminjamkan saya sejumlah besar uang agar sempat membayar cicilan pertama. Saat memegang kunci rumah, saya berdiri di balkon sangat lama, memandang ke bawah ke barisan pohon dan merasa terharu. Saya pikir mulai sekarang saya punya tempat untuk pulang, tempat yang cukup bersih dan tenang sehingga setiap kali saya kelelahan di luar sana, saya tahu saya bisa bernapas dengan damai. Tetapi hidup seringkali tidak menghancurkan kita dengan badai besar. Ia menghancurkan kita melalui orang-orang yang disebut kerabat dengan cara-cara pemaksaan yang mereka anggap wajar. Dengan kalimat-kalimat yang terdengar seperti nasihat, tetapi sebenarnya adalah tali yang perlahan mencekik leher kita setiap hari. Keluarga suami saya tinggal di sebuah kota satelit di Bekasi. Ayah mertua saya adalah orang yang patriarkal, pernah menjadi seorang pensiunan PNS, terbiasa dengan sikapnya. Jika berkata satu ya satu, dua ya dua. Ibu mertua saya seumur hidupnya hanya berkutat di dapur. Mulutnya selalu berkata sayang anak, tetapi di hatinya yang paling disayang adalah putri bungsunya yang bernama Kirana. Kirana adalah adik ipar saya, 4 tahun lebih muda dari Banyu. Terus terang, sejak saya melangkahkan kaki menjadi menantu, saya belum pernah melihatnya hidup selayaknya orang dewasa. Sekolahnya tidak selesai. Bekerja dimanapun selalu berhenti, suka berdandan, suka pamer, dan terbiasa menggunakan uang orang lain seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Setelah menikah dan memiliki 3 anak berturut-turut, semua orang mengira dia akan lebih dewasa. Tetapi tidak, Kirana tetap sama, bahkan lebih buruk, karena sekarang semua konsekuensinya ditanggung orang lain. Selama bertahun-tahun, setiap kali keluarga suami ada masalah, entah bagaimana tangan saya selalu ikut campur. Kadang meminjamkan uang untuk biaya rumah sakit, kadang mengurus biaya les tambahan untuk keponakan, kadang membelikan perabotan elektronik karena kami yang di kota dianggap lebih mampu. Saya tidak pelit. Sungguh, jika membantu sesuai kemampuan dan orang yang menerima tahu diri, saya tidak akan keberatan.
Yang membuat saya lelah adalah cara semua pengorbanan saya dianggap sebagai kewajiban. Jika dilakukan, tidak ada yang ingat. Tetapi jika menolak sekali saja, saya akan dicap buruk. Ada malam-malam di mana saya duduk sendirian di ruang kerja, melihat daftar pengeluaran dan merasa sesak di dada. Saya bertanya pada diri sendiri, sebenarnya saya sedang membangun rumah tangga atau diam-diam memelihara sebuah lubang tanpa dasar. Sekitar sebulan sebelum kejadian itu, perusahaan saya mengadakan penugasan staf untuk proyek ekspansi pasar ke Bali. Bukan ke luar negeri seperti yang banyak orang pikir, tetapi ini adalah perjalanan dinas yang panjang, setidaknya 6 bulan, bahkan bisa lebih. Atasan memanggil saya ke ruangannya, mengatakan terus terang bahwa ini adalah kesempatan bagus, tidak semua orang terpilih. Jika saya berhasil, tahun depan saya bisa dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Saya memegang surat keputusan di tangan dengan perasaan senang sekaligus cemas. Senang karena itu adalah hasil kerja keras saya selama ini. Cemas karena urusan rumah dan suami. Meskipun belum punya anak, suami saya terlalu bergantung pada rutinitas hidup yang telah saya bangun dengan susah payah. Saya membicarakan hal ini dengan Banyu. Dia terdiam cukup lama lalu berkata, "Nanti saja dipikirkan, tidak perlu buru-buru memutuskan." Saya juga berpikir saya tidak perlu terburu-buru, sampai malam itu tiba. Hari itu hari Jumat. Saya pulang kerja lebih awal dari biasanya jadi saya mampir ke pasar membeli ikan dan sayuran, berencana memasak makanan yang enak. Sepanjang minggu saya sangat lelah, hanya berharap akhir pekan bisa membersihkan rumah, menyirami beberapa pot anggrek di balkon, lalu tidur nyenyak. Baru saja saya menata makanan di meja, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Banyu pergi membukanya, dan hanya beberapa detik kemudian saya mendengar suara anak-anak menangis, suara orang dewasa saling memanggil dengan gaduh, suara koper diseret di lantai keramik seolah-olah ada keluarga yang baru pindah rumah. Saya melangkah ke ruang tamu dan terpaku. Ayah dan ibu mertua saya berdiri di ambang pintu, masing-masing membawa banyak barang. Di belakang mereka ada 3 anak-anak yang kotor, rambut acak-acakan, wajah mereka kusut karena menangis dan lelah. Belum sempat saya bertanya ada apa, ayah mertua saya sudah melangkah masuk seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Dia meletakkan tas besar di lantai dan mengucapkan satu kalimat singkat dan dingin yang sampai sekarang jika saya ingat masih membuat saya merinding. Kirana sudah bercerai. Mulai hari ini ketiga anaknya tinggal di sini. Saya pikir saya salah dengar. Tapi tidak. Hanya dalam beberapa menit setelah itu, semuanya menjadi lebih jelas dari sebuah tamparan. Kirana diusir dari rumah oleh suaminya. Ketiga anaknya, yang sulung berusia 7 tahun, yang tengah 5 tahun, dan yang bungsu baru 3 tahun. Suaminya menyatakan tidak akan mengasuh satupun dari mereka. Ayah dan ibu mertua karena kasihan pada anak dan cucu mereka, mengemasi barang-barang dan membawa seluruh cucu mereka langsung ke rumah saya. Tanpa menelepon terlebih dahulu, tanpa meminta pendapat, tanpa satu kata pun izin. Ketika saya masih terpaku, ketiga anak itu sudah berlarian di ruang tamu, menginjak karpet bulu berwarna krem yang baru saya cuci minggu lalu dengan sepatu mereka yang penuh lumpur. Satu anak memanjat sofa, satu lagi membuka kulkas, yang bungsu menangis meminta minuman manis. Ibu mertua saya menoleh ke saya dan menyuruh saya mencari pakaian bekas untuk anak-anak, sementara dia duduk di sofa dan terengah-engah seolah-olah baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dan semua tanggung jawabnya selesai. Makan malam hari itu berubah menjadi mimpi buruk di dalam rumah saya sendiri. Anak-anak berebut makanan, menumpahkan kuah sayur, dan menjatuhkan mangkuk. Ayah mertua saya, setelah minum segelas kecil arak, menepuk dada dan berkata seolah-olah memberi anugerah bahwa saya dan suami bisa tenang bekerja. Semua urusan rumah akan diurus oleh mereka. Dia menekankan beberapa kali bahwa saya tidak perlu menyentuh apapun, dari urusan pasar, memasak, hingga memandikan anak-anak, mereka bisa melakukannya sendiri. Ibu mertua saya ikut menimpali, menyuruh saya menganggap rumah jadi lebih ramai dengan suara anak-anak. Banyu mendengarnya dan wajahnya tampak lega. Dia menoleh ke arah saya, tatapannya seolah meminta saya untuk bersabar sekali ini saja demi kedamaian. Saya duduk diam, memegang sumpit tapi tidak bisa menelan. Karena lebih dari siapapun, saya tahu janji-janji itu hanyalah angin lalu. 2 orang tua, 3 anak kecil,
Di sebuah apartemen yang membutuhkan kerapian mutlak agar saya bisa bekerja dan beristirahat. Bagaimana mungkin semua itu tidak menjadi kacau jika disatukan? Malam itu, setelah membereskan meja makan yang porak-poranda yang seharusnya bukan tugas saya masuk ke ruang kerja, membuka laci, dan mengambil surat keputusan penugasan itu, menatapnya lama sekali. Stempel merah terang itu diam di atas kertas putih. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi melihatnya hanya sebagai peluang karir. Saya melihatnya seperti sebuah pintu, dan firasat saya saat itu dingin seperti es. Jika saya tidak melangkah keluar dari pintu itu, rumah yang telah saya bangun dengan keringat ini tidak akan lagi menjadi tempat bernaung, melainkan akan menjadi sebuah kandang yang bising di mana orang-orang dengan seenaknya menginjak-injak semua batasan saya dan menyebutnya kasih sayang keluarga. Saya melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam map, lalu mematikan lampu. 3 hari kemudian, firasat itu menjadi kenyataan. 3 hari kemudian, saya baru benar-benar memahami arti dari kata menahan diri. Bukan menahan diri dari ucapan yang tidak enak didengar, makan malam yang canggung, atau beberapa barang yang bergeser di rumah, tetapi menahan perasaan bahwa tempat yang pernah saya rawat setiap sudutnya, setiap tirainya, setiap pot tanamannya, setiap aroma yang akrab, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang begitu asing sehingga setiap kali saya memasukkan kunci untuk membuka pintu, hati saya terasa berat seolah ada batu yang diletakkan di dada saya. Pagi pertama setelah mertua saya membawa ketiga cucunya, saya bangun jam 5.30 seperti biasa. Kebiasaan bertahun-tahun membuat saya otomatis pergi ke dapur, mencuci beras, menyalakan penanak nasi, dan mengeluarkan daging dari kulkas untuk dicairkan. Tetapi begitu membuka pintu kamar, saya melihat ruang tamu berantakan seperti baru saja diterpa angin kencang. Bantal sofa tergeletak di lantai, kotak biskuit terbuka, remah-remahnya berserakan di mana-mana. Bima, anak tertua, tidur melintang di kursi dengan kaus kaki kotor masih terpasang. Citra meringkuk di dalam selimut tipis di lantai, memeluk boneka beruang saya yang diambilnya dari ruang tamu, sementara Danu, si bungsu, mengompol di atas kasur lipat yang diambil ibu mertua saya dari lemari semalam. Saya berdiri menatap sejenak tanpa bisa berkata apa-apa. Ibu mertua saya keluar dari kamar tamu, wajahnya masih mengantuk. Melihat saya menatap genangan air di kasur, dia hanya menghela napas dan berkata, namanya juga anak-anak, Lestari, dia masih kecil, mana tahu, nanti ibu cuci. Saya hanya mengangguk pelan tanpa menjawab. Tetapi sampai saya pulang kerja malam itu, kasur itu masih sama, hanya digulung dan diselipkan di sudut balkon. Bau pesing bercampur lembab menyeruak, dapur penuh dengan piring kotor yang belum dicuci, nasi sisa di penanak nasi sudah basi, dan di bawah meja ada sisa sosis yang digigit. Saya diam-diam menyingsingkan lengan baju dan mulai membersihkan, sementara ayah mertua saya duduk menonton berita, sesekali berteriak, jangan terlalu memanjakan mereka. Anak-anak harus dibiarkan alami agar bisa tumbuh besar. Saya mendengarnya dan merasa geli dalam hati. Orang yang menyuruh saya untuk tidak memanjakan justru orang yang setiap hari membela cucunya. Cucu menumpahkan air dibilang anak-anak aktif. Cucu menginjak kursi dibilang biarkan dia senang. Cucu berteriak di tengah malam dibilang rumah yang ada anak kecil memang begitu. Semuanya punya alasan untuk diabaikan. Asalkan yang membereskan pada akhirnya bukan dia. Hari kedua, saya mulai kehilangan ruang kerja saya. Malam itu saya ada rapat online dengan klien domestik dan butuh tempat yang tenang. Baru saja saya menyalakan laptop, Bima dan Citra berlari masuk berebut kursi putar. Danu mengikuti dengan tertatih-tatih, tangannya penuh yogurt, meninggalkan bekas panjang di tepi meja kayu. Saya mencoba menjaga suara tetap tenang dan meminta keponakan-keponakan saya untuk bermain di luar agar saya bisa bekerja. Bima langsung cemberut. Nenek bilang rumah ini milik kakek, nenek, dan orang tuaku, jadi aku boleh masuk kamar mana saja. Ucapan itu seperti jarum kecil yang menusuk langsung ke hati saya. Saya melihat ke arah pintu, ibu mertua berdiri di sana, ekspresinya sedikit canggung tetapi tidak mengoreksi ucapan anak itu. Dia hanya menarik Bima keluar sambil tertawa canggung. Dia anak kecil, dengar orang dewasa bicara sepintas lalu asal bicara. Sudahlah. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Ada kalimat-kalimat yang tidak mungkin dipikirkan oleh anak kecil.
Dia hanya mengulangi apa yang orang dewasa katakan di belakang saya. Malam itu, rapat saya terganggu 3 kali karena suara tangisan, teriakan, dan mainan yang dilemparkan ke pintu. Setelah mematikan laptop, saya duduk sangat lama dalam kegelapan kamar. Di layar hitam, saya melihat wajah saya yang lelahnya menakutkan. Wanita di dalamnya tidak seperti saya beberapa tahun lalu ketika masih perkaya, bahwa dia hidup dengan baik, sabar, dan tahu diri, maka semua orang akan menyayangi saya. Hari ketiga, segalanya melewati batas terakhir. Hari itu, saya harus tinggal di kantor sampai hampir jam 7 malam karena ada rencana kerja yang harus disetujui segera. Dalam perjalanan pulang, saya membeli beberapa buah, berpikir bahwa di rumah ada anak-anak, sebaiknya ada makanan sehat untuk mereka. Saya bahkan menyalahkan diri sendiri karena mungkin terlalu tegang. Anak-anak memang nakal, mertua sudah tua, Banyu bekerja seharian. Jika saya terus bersikap dingin, keluarga akan semakin tidak nyaman. Tetapi saat saya membuka pintu dan melangkah masuk, sedikit kelembutan yang tersisa dalam diri saya lenyap seketika. Bau asam yang menyengat langsung menusuk hidung. Ruang tamu lebih berantakan dari hari-hari sebelumnya. Susu tumpah di lantai dan sudah mengering menjadi lengket. Bungkus kue, tisu bekas, mainan, dan pakaian kotor berserakan. Karpet krem saya penuh noda sepatu, minuman manis, dan noda warna yang tidak jelas apakah itu makanan atau krayon. Sofa kulit yang kami cicil selama 3 bulan tergores kecil di bagian sandaran tangan. Kapasnya keluar. Bima sedang melompat-lompat di atas sofa. Citra memegang krayon dan mencoret-coret dinding di belakang TV. Dan Danu duduk di tengah lantai meremas-remas buah anggur yang baru saja saya letakkan dan belum sempat saya simpan. Saya meletakkan kantong buah di meja, tangan saya gemetar. Ayah dan ibu di mana? Tanya saya. Bima menunjuk ke dapur. Saya masuk dan melihat ibu mertua sedang duduk di kursi mengeluh sakit punggung. Ayah mertua berdiri di dekat jendela merokok, melihat saya pulang hanya melirik sekilas lalu berkata, "Kamu sudah pulang? Masaklah makan malam. Hari ini anak-anak rewel sekali, ibumu sakit punggung, ayah juga lelah." Saya menatapnya sangat lama. 3 hari lalu, pria yang sama ini menepuk dada mengatakan tidak akan membiarkan saya menyentuh satu jari pun. 3 hari kemudian, dia berdiri di tengah rumah yang sudah berubah menjadi medan perang, dengan santai memerintahkan saya untuk memasak, seolah-olah itu adalah kewajiban mutlak seorang menantu. Saya tidak membantah. Saya langsung masuk ke kamar tidur, berniat berganti pakaian untuk menenangkan diri. Tapi pintu kamar terbuka lebar. Meja rias saya berantakan seperti baru saja digeledah. Botol pelembab mahal saya dioleskan ke cermin. Lipstik patah tergeletak di lantai, bedak padat jatuh dan pecah, serbuknya menempel di tirai putih. Di laci, beberapa map berisi dokumen pribadi ditarik keluar dan tergeletak kusut di bawah tempat tidur. Saya berdiri terpaku. Perasaan saat itu bukan lagi marah, melainkan rasa sakit yang sangat dalam. Karena ada barang yang rusak bisa dibeli lagi, tetapi perasaan aman ketika orang lain seenaknya masuk ke area pribadi kita, sekali hilang, sangat sulit ditemukan kembali. Saya beralih ke balkon tempat saya meletakkan beberapa pot anggrek berharga yang diberikan oleh ibu kandung saya setelah saya keguguran. Ibu bilang anggrek sulit dirawat tapi tahan lama. Sama seperti wanita, tahan dingin dan panas lalu suatu hari akan mekar. Tapi pot anggrek terindah itu sudah pecah, tanahnya tumpah, akarnya mencuat, dan beberapa kelopaknya hancur terinjak di lantai keramik. Saat itu ibu mertua datang dari belakang saya. Dia melihat pot itu lalu berkata dengan enteng, "Cuma tanaman, lestari, anak-anak nakal, buat apa dipikirkan?" Saya berbalik menatapnya, ayah mertua juga keluar dengan nada kesal. "Muka kenapa begitu? Rumah tambah ramai dengan cucu ya harus berisik sedikit. Kamu jadi menantu harus berlapang dada, jangan apa-apa cemberut bikin orang lain tidak nyaman." Tiba-tiba saya merasa semua kata-kata tidak ada artinya. Bagi mereka, rumah ini bukan hasil keringat saya. Usaha saya tidak berarti, privasi saya tidak penting. Saya hanyalah seorang wanita yang bertugas bekerja mencari uang, pulang memasak, membersihkan, bersabar, dan tersenyum di hadapan semua pelanggaran atas nama keluarga. Malam itu, saya tetap memasak. Saya membuat ikan goreng, sayur sop, telur dadar, menatanya lengkap di meja.
Ayah dan ibu mertua makan dengan lahap, bahkan memuji saya tahu diri. Banyu duduk di samping sesekali mengambilkan lauk untuk saya. Tatapannya seolah berterima kasih karena saya tidak memperbesar masalah. Saya menatapnya, hati saya mendingin sedikit demi sedikit. Dia tidak tahu bahwa keheningan saya bukan lagi kesabaran, melainkan titik akhir. Selesai makan, saya masuk ke ruang kerja, mengambil surat keputusan tugas jangka panjang di Bali. Saya sudah menelepon atasan sore tadi, mengkonfirmasi penugasan minggu ini juga. Perusahaan akan mengatur tempat tinggal, biaya perjalanan, dan meminta saya tiba sebelum hari Senin. Saya keluar dan meletakkan surat itu di depan Banyu. Dia selesai membaca dan wajahnya pucat. "Lestari, kenapa kamu memutuskan begitu cepat? Kalau kamu pergi 6 bulan, bagaimana dengan rumah ini?" Ayah mertua memukul meja. "Tidak boleh pergi kemana-mana. Rumah sedang begini kamu pergi itu tidak bertanggung jawab." Saya memandang setiap orang lalu berkata dengan sangat pelan, "Ayah sudah bilang ayah dan ibu akan mengurus semuanya, tidak akan membiarkan saya turun tangan. Sekarang saatnya ayah dan ibu menepati janji." Ibu mertua tertegun. Banyu memegang tangan saya. Suaranya merendah. "Jangan begitu, sayang. Aku tahu rumah sedang kacau, tapi kita bisa bicarakan pelan-pelan." Saya menarik tangan saya. "Aku sudah pelan-pelan selama 8 tahun, Mas." Selesai berkata, saya masuk ke kamar mengambil koper, mengemasi pakaian, dokumen, laptop, dan barang-barang penting lainnya. Saya mengunci kamar tidur, mengunci ruang kerja, dan menyimpan kuncinya di saku. Ayah mertua berdiri di luar memaki saya egois. Ibu mertua menangis mengatakan menantunya tidak punya perasaan. Banyu terdiam seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi yang terlambat. Saat menyeret koper ke pintu, saya berbalik menatap suami saya untuk terakhir kalinya. "Kamu tinggallah di sini, urus ayah, ibu, dan para keponakan agar baktimu sempurna. Sedangkan aku pergi untuk menyelamatkan sisa hidupku." Lalu saya menutup pintu. Malam itu, saya menyewa sebuah kamar hotel kecil di dekat pusat Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya tidur di kamar yang bersih, tenang, tanpa teriakan, tanpa bau makanan basi, tanpa ada yang mengetuk pintu menuntut saya untuk berkorban lagi. Tapi saya tahu, di balik pintu apartemen itu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, saya bangun lebih siang dari biasanya. Tidak ada suara anak-anak menangis, tidak ada suara piring beradu, juga tidak ada suara seseorang memanggil saya untuk memasak sarapan seperti kebiasaan yang dipaksakan selama bertahun-tahun. Kamar hotel begitu sunyi sehingga saya bisa mendengar suara AC yang berhembus teratur. Suara yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan, karena hidup saya selalu dipenuhi oleh hal-hal tak bernama. Saya duduk, membuka tirai. Cahaya pagi memenuhi ruangan, lembut namun membuat hati saya terasa hampa dengan cara yang aneh. 8 tahun menjadi menantu, 8 tahun hidup di rumah yang saya kira milik saya, kini saya duduk di tempat asing, merasa seperti baru saja keluar dari kehidupan yang lain. Ponsel saya bergetar terus-menerus, saya tidak perlu melihat untuk tahu siapa yang menelepon. Tapi kali ini saya tidak langsung mematikannya. Saya mengangkatnya dan melihat layar menyala dengan nama Banyu. Panggilan pertama, kedua, lalu ketiga. Saya biarkan bergetar sampai layar mati, baru meletakkannya kembali di meja. Bukan saya tidak sayang padanya, tetapi ada hal-hal yang jika terus dilunakkan, seumur hidup pun tidak akan bisa lepas. Saya turun ke restoran hotel untuk sarapan, makanan yang biasa saja, tapi bagi saya saat itu seperti jeda yang langka. Tidak ada yang mendesak, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang menatap saya dengan pandangan seolah semua yang saya lakukan adalah hal yang wajar. Saya makan perlahan, menghabiskan secangkir kopi, baru kembali ke kamar, mulai membereskan barang-barang untuk persiapan perjalanan. Sekitar tengah hari saya baru membuka ponsel lagi. Pesan dari Banyu muncul bertubi-tubi, dari khawatir, menjelaskan, lalu beralih memohon saya pulang untuk bicara. Terakhir, sebuah kalimat singkat, "Lestari, aku tidak sanggup." Saya menatap kalimat itu sangat lama. Itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia mengakui bahwa dia tidak bisa menanggung sendiri apa yang dibawa oleh keluarganya.
Tapi sayangnya, pengakuan itu datang terlambat. Saya tidak menjawab. Saya meletakkan ponsel ke samping dan melanjutkan pekerjaan saya, karena saya tahu jika saya kembali sekarang, semuanya akan kembali seperti semula. Saya akan kembali menjadi orang yang membereskan, menyelesaikan, menanggung, dan janji-janji kemarin akan kembali menjadi kata-kata yang dibawa angin. Sore harinya saya ke bandara. Penerbangan dari Jakarta ke Bali tidak lama, tapi cukup bagi saya untuk duduk memandang keluar jendela, melihat kota yang mengecil lalu menghilang di balik awan. Tiba-tiba saya berpikir mungkin bukan saya yang meninggalkan hidup saya, melainkan saya sedang menyelamatkan diri dari tempat yang sudah bukan lagi rumah. Perusahaan mengatur sebuah apartemen servis kecil untuk saya di lantai atas sebuah gedung dekat pantai. Tidak terlalu mewah, tapi bersih, rapi, dan fasilitasnya lengkap. Malam pertama, saya berdiri di balkon memandang arus lalu lintas di bawah, mendengar suara ombak dari kejauhan. Hati saya terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya di sini saya bisa bernapas tanpa harus waspada. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, saya membuka aplikasi untuk melihat kamera di rumah. Sistem kamera yang saya pasang sebelumnya untuk keamanan. Tidak disangka sekarang menjadi satu-satunya cara bagi saya untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di rumah saya sendiri. Layar pertama yang muncul adalah ruang tamu. Saya nyaris tidak mengenalinya. Lantai kotor, barang-barang berserakan, TV menyala dengan suara keras. Bima dan Citra berlarian mengejar satu sama lain di sekitar meja makan, sambil berteriak. Danu duduk di lantai, memegang remote TV yang tutup baterainya sudah lepas. Mulutnya mengulum sebuah baterai seperti mainan. Saya mengerutkan kening. Di sudut dapur, ibu mertua sedang sibuk mengepel lantai, tapi dia hanya mengepel sebentar lalu berdiri, memegangi punggungnya dengan wajah meringis. Ayah mertua berdiri di pintu, suaranya kesal. Ibu ini mengepel bagaimana? Kok makin kotor? Sini biar ayah yang kerjakan. Tapi dia hanya berkata begitu, memegang gagang pel beberapa menit lalu meletakkannya dan pergi ke balkon merokok. Semuanya persis seperti yang saya duga. Tidak ada yang benar-benar bisa melakukan apa yang mereka janjikan. Keesokan paginya, saya membuka kamera lagi. Pemandangannya lebih buruk. Jam 6:30 pagi, ketiga anak itu bangun. Tidak ada yang menyiapkan makanan. Tidak ada yang menyuruh mereka cuci muka dan ganti baju. Bima membuka kulkas sendiri mengambil kotak susu. Tapi karena berat, dia menjatuhkannya ke lantai. Susu tumpah kemana-mana. Citra melihatnya lalu ikut bermain. Terpeleset, jatuh dan menangis keras. Danu berdiri di sampingnya, menginjak genangan susu lalu berlarian ke seluruh rumah, meninggalkan jejak kaki putih lengket di mana-mana. Ibu mertua saya berlari keluar melihat pemandangan itu dan panik. Dia mengambil lap untuk membersihkan tapi baru membungkuk sebentar sudah harus berpegangan pada dinding untuk berdiri. Ayah mertua saya keluar dari kamar tidur, berteriak keras tapi anak-anak tidak mendengarkan. Mereka terbiasa dimanja, terbiasa melakukan apapun yang mereka mau, jadi teriakan itu hanya membuat mereka menangis lebih keras. Akhirnya dia harus buru-buru memakai baju dan membawa ketiganya keluar membeli sarapan. Saya melihat pemandangan itu tanpa berkata apa-apa. Bukan karena saya dingin, tapi karena saya tahu itu baru permulaan. Pada hari ketiga, segalanya mulai di luar kendali. Siang hari, saya menyalakan kamera, melihat asap memenuhi sudut dapur, hati saya mencelos. Ayah mertua saya berdiri di depan kompor gas, memegang panci yang gosong. Sepertinya dia memasak sesuatu tapi gosong, asap mengepul. Anak-anak terbatuk-batuk, ibu mertua saya duduk di kursi, memegangi dada, wajahnya pucat karena lelah. Beberapa saat kemudian, dia harus membuka semua jendela, menyalakan kipas angin agar asap hilang. Lalu dia mengambil ponsel, sibuk beberapa saat baru berhasil memesan makanan lewat aplikasi. Ketika makanan diantar, saya melihatnya mengeluarkan dompet dan menghitung lembar demi lembar uang. Wajahnya tegang, jelas tidak terbiasa dengan pengeluaran seperti itu, tapi tetap harus membayar karena tidak ada pilihan lain. Anak-anak tidak tahu apa-apa, mereka tertawa, berebut potongan ayam, potongan pizza, makan seolah belum pernah makan. Sementara dia duduk di sudut, makan beberapa suap nasi sisa dari pagi. Saya mematikan kamera bukan karena tidak mau melihat lagi,
Tapi karena saya sudah mengerti. Surga yang mereka pikir akan mereka dapatkan ketika membawa seluruh keluarga ke sini sebenarnya hanyalah ilusi. Dan harga dari ilusi itu cepat atau lambat harus mereka bayar sendiri. Malam itu, ketika saya sedang menyiapkan dokumen untuk hari pertama kerja, ponsel berdering lagi. Kali ini saya angkat. Suara Banyu di seberang sana serak seperti orang yang kurang tidur beberapa malam. "Lestari, bisakah kamu pulang?" Saya tidak langsung menjawab. Dia melanjutkan dengan cepat dan panik. "Aku sudah tidak tahan lagi. Rumah sekarang kacau balau. Ayah dan ibu tidak sanggup. Anak-anak tidak ada yang mengurus. Aku pulang kerja harus bersih-bersih, masak, lalu mengajari mereka belajar. Aku lelah sekali." Saya duduk diam mendengarkan semuanya. "Aku mohon, Lestari, bisakah kamu minta atasanmu menunda perjalanan? Pulang dulu, nanti kita bicarakan lagi. Begini aku tidak sanggup." Saya mengambil segelas air, minum seteguk, baru berkata. Suara saya sangat tenang. "Mas Banyu, hari itu ayah bilang apa? Kamu masih ingat?" Ujung telepon sana hening. Saya melanjutkan perlahan. "Ayah bilang ayah dan ibu akan urus semua, tidak akan membiarkan aku turun tangan. Kamu juga mengangguk. Jadi sekarang, kamu, ayah, dan ibu, lakukan saja sesuai ucapan kalian." "Tapi," Banyu ragu-ragu. Saya memotongnya, "Aku bukan orang yang membereskan konsekuensi dari keputusan orang lain. Aku bekerja, aku mencari uang, aku punya kehidupanku sendiri. Aku tidak punya kewajiban untuk mengorbankan segalanya hanya karena keluargamu menginginkannya." Di seberang sana, saya mendengar dengan jelas dia menghela napas panjang, lalu suaranya mengecil. "Aku tahu aku salah." Saya memejamkan mata sejenak. "Itu belum cukup, Mas." Saya mengatakannya lalu mematikan telepon. Di luar balkon, angin laut bertiup sejuk. Saya berdiri di sana sangat lama, hati saya tidak senang juga tidak sedih. Hanya sebuah kekosongan, tapi kekosongan yang untuk pertama kalinya saya rasa berhak saya miliki. Dan saya tahu, cerita di baliknya belum berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, saya hampir memasuki ritme hidup yang sama sekali baru. Namun di balik kestabilan pekerjaan, di dalam hati saya masih ada seutas tali yang diam-diam menarik saya kembali ke rumah di Jakarta. Bukan karena rindu, melainkan karena saya tahu di sana sedang terjadi serangkaian konsekuensi yang cepat atau lambat akan menyentuh saya meskipun saya sudah pergi. Hari pertama kerja di Bali dimulai sangat pagi. Saya sudah di kantor sejak pukul 7.30. Mengecek sendiri setiap rencana kerja, setiap daftar klien, setiap angka anggaran. Pekerjaan menyibukkan saya cukup untuk membuat saya sejenak melupakan panggilan telepon, pesan singkat, dan kebisingan yang pernah memenuhi kepala saya. Rekan kerja baru memperlakukan saya sesuai dengan kemampuan saya, bukan karena saya menantu siapa, bukan karena saya bertanggung jawab pada siapa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasakan dengan jelas batas antara pekerjaan dan keluarga, antara nilai diri dan kewajiban yang dipaksakan. Namun malam harinya ketika kembali ke apartemen, membuka pintu ke ruang yang bersih dan sunyi, hati saya kembali tenang. Lalu seperti kebiasaan, tangan saya tetap membuka aplikasi kamera. Saya tidak lagi bersemangat atau penasaran seperti hari-hari pertama. Saya membukanya, seperti seseorang yang sedang menonton film yang sudah pasti akan berakhir tidak baik. Hari itu adalah hari kelima sejak saya pergi. Layar menyala, saya melihat Banyu baru pulang kerja. Dia berdiri di pintu beberapa detik seolah mengumpulkan ketenangan sebelum masuk. Pemandangan di depannya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Barang-barang berserakan, lantai kotor, bau tak sedap hampir bisa tercium melalui layar. Bima dan Citra sedang bertengkar karena sebuah mainan. Danu duduk di sudut, makan kue sambil remahannya jatuh kemana-mana. Ibu mertua saya berbaring di sofa, memegangi punggungnya, sesekali meringis kesakitan. Ayah mertua tidak terlihat di ruang tamu, mungkin lagi-lagi merokok di balkon. Banyu tidak berkata apa-apa, dia meletakkan tasnya, melepas jas, lalu mulai membersihkan. Gerakannya canggung, tidak cepat dan gesit, tapi saya sadar dia sedang berusaha. Dia memunguti setiap barang, mengumpulkannya di satu sudut, lalu mengambil sapu. Baru sebentar,
Bima berlari lewat, menginjak tumpukan sampah yang baru dikumpulkan, membuat semuanya berantakan lagi. Banyu berhenti, menatap anak itu, lalu menghela napas. Saya melihat dengan jelas kesabarannya terkikis sedikit demi sedikit. Setelah membereskan sebagian ruang tamu, dia masuk ke dapur. Membuka kulkas, dia terdiam beberapa detik, mungkin di dalamnya tidak ada lagi yang bisa dimasak. Dia mengambil ponsel untuk memesan makanan. Sambil menunggu, dia menoleh ke ibunya. "Ibu mau makan apa?" Ibu mertua saya menjawab pelan, "Ibu makan apa saja boleh, asal jangan yang berminyak." Suaranya jelas melemah dibandingkan hari-hari pertama. Saya tahu bukan dia tidak mau bekerja, tapi tubuhnya tidak mengizinkan lagi. Ketika makanan datang, Banyu memberikannya pada anak-anak, mengingatkan mereka untuk makan dengan sopan. Tapi hanya beberapa menit kemudian, meja makan kembali menjadi medan perang kecil. Minuman tumpah, saus tomat belepotan di tangan dan wajah mereka. Banyu membersihkan yang satu, menenangkan yang lain, lalu menoleh ke piring nasinya yang sudah dingin. Saat itulah saya mematikan kamera. Bukan karena tidak mau melihat lagi, tapi karena saya sudah mengerti satu hal. Apa yang pernah saya lakukan selama 8 tahun bukanlah hal kecil. Itu adalah sebuah roda gila yang ketika saya keluar, orang-orang yang tersisa baru merasakan betapa beratnya itu. Keesokan harinya, saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Saya langsung tahu siapa itu. Saya biarkan berdering beberapa kali sebelum mengangkat. Suara ayah mertua saya terdengar, tidak lagi dengan nada membentak seperti sebelumnya tapi masih membawa rasa kesal. "Lestari, kamu di mana?" "Saya sedang dinas di Bali, Ayah." Saya menjawab singkat. Dia terdiam sejenak lalu melanjutkan. "Rumah sekarang kacau sekali. Kamu uruslah untuk pulang. Ayah dan ibu sudah tua, tidak sanggup mengurus 3 anak kecil." Saya bersandar di kursi, melihat keluar jendela. Sebelum saya pergi, ayah bilang akan mengurus semuanya. Tidak perlu saya turun tangan. Sekarang saya hanya berharap ayah menepati janji. Suaranya langsung meninggi. "Kamu bicara begitu maksudnya apa?" "Waktu itu ayah pikirnya beda. Sekarang situasinya begini, kamu harus tahu diri." Saya tidak langsung menjawab, saya biarkan keheningan berlangsung sejenak sebelum berkata, "Ayah, tahu diri bukan berarti menanggung semua urusan orang lain. Saya sudah melakukannya selama 8 tahun. Di ujung telepon, saya mendengar napasnya yang berat. Mungkin dia tidak terbiasa dibantah seperti itu. "Kamu jadi menantu harus memikirkan keluarga suami, masa lihat keluarga kesulitan malah dibiarkan?" Saya tersenyum tapi suara saya tetap datar. "Saya tidak membiarkan. Saya hanya tidak akan lagi mengerjakannya untuk orang lain." Kalimat itu membuatnya terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata lebih pelan seolah menahan diri, "Jadi sekarang kamu maunya bagaimana?" Saya menatap lurus ke depan. Saya mau setiap orang bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuatnya. Saya mengatakannya lalu menunggu. Tidak ada jawaban lagi, hanya suara napas berat lalu panggilan terputus. Malam itu, saya tidak langsung membuka kamera. Saya duduk di balkon melihat kota menyala, hati saya tiba-tiba terasa lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena saya tahu apa yang terjadi di rumah belum mencapai puncaknya. Dan benar seperti yang saya duga, sekitar jam 10 malam, ponsel saya bergetar lagi. Kali ini Banyu. Saya angkat. Dia tidak bertele-tele lagi. "Lestari, ayah berencana menyewakan kamarmu." Saya langsung duduk tegak. "Kamu bilang apa?" "Ayah bilang kamarmu kosong jadi sayang. Disewakan sebulan bisa dapat beberapa juta rupiah. Ada uang untuk mengurus anak-anak dan obat ibu." Saya memejamkan mata sejenak. "Kamu setuju?" Banyu terdiam. Keheningan itu cukup untuk membuat saya mengerti. Aku belum sempat bilang apa-apa. Ayah sudah menelepon orang. Besok mereka datang lihat kamar. Saya menarik napas dalam-dalam. Kamar itu milikku. Semua surat-surat dan barang-barangnya milikku. Bilang pada ayah tidak ada yang boleh menyentuhnya. Suara saya tidak keras tapi sangat jelas. Di ujung telepon, Banyu berkata pelan, "Aku tahu, tapi ayah tidak mau dengar." Saya membuka mata menatap kegelapan malam. "Kalau begitu kali ini kamu harus memilih.
Apakah kamu akan berdiri untuk menjaganya atau membiarkan mereka menghancurkan sisa yang ada? Keheningan yang panjang. Lalu Banyu berkata dengan suara sangat pelan, "Aku akan coba." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya tahu jawaban sebenarnya tidak terletak pada kata-kata, melainkan pada apa yang akan dia lakukan besok, dan saya juga tahu, hari di mana segalanya akan hancur total mungkin sudah sangat dekat. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena di dalam hati ada firasat yang sangat jelas bahwa hari ini segalanya di rumah itu akan melewati batas yang sebelumnya, meskipun kacau, belum pernah tersentuh. Saya membuat secangkir kopi, duduk di meja, membuka laptop tapi tidak bekerja, tangan saya memegang ponsel, ragu sejenak lalu membuka aplikasi kamera. Layar menyala, gambar ruang tamu muncul dan hanya dengan melihat sekilas, saya tahu firasat saya tidak salah. Sekitar jam 9 pagi, bel rumah saya berbunyi. Bima yang berlari membukanya. Dia tidak bertanya siapa, juga tidak menunggu orang dewasa, langsung menarik pintu. Dua pria berdiri di luar, satu mengenakan kemeja bergaris, memegang map, yang satunya lebih muda, berpakaian rapi, sepertinya orang yang akan menyewa. Ayah mertua saya keluar dari dalam, suaranya terdengar ceria, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang penuh amarah. Dia mempersilakan kedua orang itu masuk, sambil terus berkata bahwa rumah agak berantakan karena ada anak-anak. Tapi kamar yang disewakan terpisah, tenang, dan sangat layak. Saya duduk diam di depan layar, merasakan hawa dingin menjalari punggung. Banyu saat itu juga ada di rumah. Mungkin dia izin kerja pagi. Dia berdiri di ruang tamu. Wajahnya tegang, jelas tidak nyaman, tapi dia tidak menghentikan ayahnya. Hanya berdiri dia mengamati. Pialang itu melihat sekeliling, matanya melewati tumpukan barang berantakan di rumah lalu sedikit mengerutkan kening. Calon penyewa jelas terlihat tidak nyaman tapi masih berusaha sopan. Ayah mertua saya tertawa canggung, membawa mereka langsung ke arah ruang kerja saya. Pintu kamar tertutup, dia memutar gagang pintu, tidak bisa terbuka. Dia berhenti sejenak lalu menoleh berkata, "Pasti dikunci sama Lestari." "Tidak apa-apa, biar saya panggil tukang kunci untuk membukanya." Kalimat itu membuat saya mengepalkan tangan. Saya tidak menyangka dia bisa sejauh itu, tidak hanya menyewakan tanpa izin tapi juga siap merusak kunci kamar saya, melanggar langsung ruang pribadi yang telah saya coba pertahankan selama bertahun-tahun. Banyu melangkah maju saat itu, suaranya tidak keras tapi cukup jelas. "Ayah, kamar ini milik Lestari. Ayah tidak boleh membukanya." Ayah mertua saya berbalik, tatapannya langsung menajam. "Rumah ini rumah anakku, dan anakku adalah anakku, aku tidak boleh memutuskan." Banyu berdiri diam sejenak lalu menjawab, "Rumah ini milik kami berdua, kamar itu dan isinya milik Lestari, ayah tidak boleh seenaknya." Suasana di ruang tamu terasa membeku. Saya melihat melalui layar, jantung saya berdebar lebih kencang. Ini pertama kalinya saya melihat Banyu mengucapkan kalimat itu. Tapi keheningan hanya berlangsung beberapa detik. Ayah mertua saya tertawa sinis, suaranya menjadi lebih ketus. "Kamu sudah terlalu banyak mendengar istrimu. Dia sudah pergi, rumah ini harus aku yang putuskan. Kalau tidak disewakan, dari mana uang untuk mengurus 3 anak kecil ini?" Banyu tidak langsung menjawab. Dia menunduk ke lantai lalu menatap kembali pintu kamar lalu menatap ayahnya. Keraguannya terlihat jelas. Saya tahu di kepalanya saat itu sedang terjadi pertarungan. Satu sisi adalah kebiasaan menuruti orang tua selama 30-an tahun. Satu sisi adalah pertama kalinya berdiri membela apa yang menjadi milik istrinya. Pialang yang berdiri di tengah tampak canggung. Dia berkata pelan, "Mungkin bapak dan ibu selesaikan dulu, nanti telepon saya lagi." Tapi ayah mertua saya melambaikan tangan. "Tidak perlu, saya yang putuskan sudah cukup." Selesai berkata, dia mengambil ponsel dan menekan nomor tukang kunci. Saya merasa ada sesuatu dalam diri saya yang pecah. Bukan amarah yang meledak-ledak melainkan sebuah ketegasan, sebuah garis batas yang jelas tergambar di kepala saya. Jika hari ini pintu itu dirusak, maka segalanya antara saya dan keluarga suami tidak akan ada lagi yang bisa diselamatkan. Saya tidak mematikan kamera, saya terus melihat. 15 menit kemudian, seorang tukang kunci datang.
Dia membawa peralatannya, berdiri di depan pintu kamar dan bertanya, "Buka pintu ini kan, Pak?" Ayah mertua saya mengangguk. Tukang kunci itu baru saja membungkuk. Belum sempat melakukan apa-apa ketika Banyu melangkah maju berdiri menghalangi pintu. Tidak jadi dibuka. Suaranya kali ini lebih jelas. Ayah mertua saya marah. "Minggir. Aku bilang tidak jadi dibuka." Keduanya berdiri berhadapan. Jaraknya hanya beberapa langkah. Tukang kunci melihat ke sana kemari. Tidak tahu harus berbuat apa. Pialang menarik kliennya menjauh. Jelas tidak mau terlibat urusan keluarga. Ayah mertua saya mengangkat tangan seolah mau menampar. Saya menahan napas tapi Banyu tidak menghindar. Dia berdiri, dia menatap lurus ke ayahnya. Suaranya merendah tapi tegas. "Ayah boleh pukul aku, tapi kamar ini tidak boleh ada yang buka." Kalimat itu seperti sebuah kunci. Bukan hanya mengunci pintu tapi juga mengunci batas yang selama ini tidak pernah ada. Ayah mertua saya terpaku. Tangannya masih terangkat tapi tidak turun. Mungkin dia tidak menyangka anak laki-lakinya yang selama ini penurut dan sabar bisa berdiri dan mengucapkan kalimat seperti itu. Beberapa saat kemudian, dia menurunkan tangannya, berbalik, suaranya penuh amarah, "Bagus. Kamu hebat, urus sendiri rumah ini." Selesai berkata dia masuk ke kamar. Pialang meminta maaf lalu membawa kliennya pergi. Tukang kunci juga diam-diam membereskan peralatannya dan pergi. Ruang tamu kembali sunyi tapi dengan keheningan yang berat. Banyu berdiri di sana sejenak lalu masuk ke dapur, duduk di kursi, kedua tangannya memegangi kepala. Saya melihatnya melalui layar. Hati saya tidak lagi merasa puas atau lega, hanya ada rasa lelah yang menjalar perlahan. Karena saya tahu ini baru satu langkah. Sore itu, saya tidak membuka kamera lagi. Saya fokus bekerja, menyelesaikan tugas-tugas di kantor, rapat dengan klien. Tapi malam harinya ketika kembali ke apartemen, saya tetap tidak bisa menahan diri untuk membukanya lagi. Kali ini pemandangannya berbeda. Ruang tamu sudah lebih rapi, tidak sebersih dulu, tapi setidaknya tidak lagi berantakan. Piring sudah dicuci, lantai sudah dipel. Banyu sedang di dapur memasak sesuatu. Ibu mertua duduk di sofa dalam diam. Ayah mertua tidak terlihat. Ketiga anak itu juga lebih tenang. Mungkin mereka sudah lelah. Saya melihat sejenak lalu mematikannya. Di dalam hati saya saat itu ada perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Bukan memaafkan, juga bukan melunak, melainkan menyadari bahwa segalanya mulai berubah. Tapi harga yang harus dibayar untuk perubahan itu pasti tidak ringan. Dan saya mengerti, masalah yang lebih besar masih menunggu di depan. Beberapa hari setelah insiden pintu kamar yang digagalkan, suasana di rumah Jakarta berubah dengan cara yang sangat sunyi namun tidak nyaman. Saya tidak perlu melihat langsung untuk bisa merasakan tekanan yang menumpuk pada setiap orang di sana. Dan seperti kebiasaan, setiap malam setelah selesai bekerja, saya masih membuka kamera, bukan untuk ikut campur, melainkan untuk melihat lebih jelas harga dari pilihan-pilihan yang telah mereka buat sendiri. Hari ke-8 sejak saya pergi, saya melihat ayah mertua duduk sendirian di balkon sangat lama. Hari sudah gelap, dia belum menyalakan lampu, hanya duduk di sana dengan rokok yang menyala di tangan, bara merahnya berkelip dalam kegelapan. Dulu saya sering melihatnya merokok seperti itu, tapi kali ini ada yang berbeda. Bukan lagi postur seorang pria yang terbiasa memberi perintah, melainkan seperti seseorang yang sedang buntu tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam rumah, Banyu masih sibuk di dapur. Saya melihatnya memotong sayur, mengiris daging, gerakannya masih kaku, tapi sudah lebih terbiasa dari hari-hari pertama. Ketiga anak itu duduk di depan TV makan nasi kotak. Tidak ada lagi adegan berebut dan berteriak seperti sebelumnya. Mungkin karena lelah, mungkin juga karena tidak ada lagi yang menenangkan setiap kali mereka berulah. Ibu mertua saya berbaring di kamar, pintunya sedikit terbuka. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi sesekali saya melihatnya bergerak, tangannya mengusap punggung, jelas rasa sakitnya tidak berkurang, malah semakin parah. Saat itulah saya baru mengerti satu hal yang sebelumnya selalu saya coba hindari. Bukan karena saya pergi maka keluarga ini baru mulai kesulitan, melainkan sejak dulu semua kesulitan itu sudah ada. Hanya saja saya berdiri di tengah menanggung sebagian besarnya sehingga orang lain tidak menyadarinya. Malam itu,
Sekitar jam 10 malam, ponsel saya berdering lagi. Kali ini bukan Banyu, melainkan ibu mertua. Saya menatap layar sejenak baru mengangkatnya. Suaranya lebih lemah dari sebelumnya, tidak ada lagi nada tinggi atau menyalahkan seperti hari-hari pertama. Lestari, sedang apa? Iya, Bu, saya baru selesai kerja. Ada apa, Bu? Dia terdiam sejenak lalu berkata, Ibu cuma mau tanya kabarmu, di sana baik-baik saja? Pertanyaan itu membuat saya sedikit terkejut. Selama 8 tahun, sangat jarang dia menanyakan hal sesederhana itu tanpa disertai permintaan atau tanggung jawab. Iya, Bu, saya baik-baik saja. Dia kembali terdiam. Saya mendengar helaan napasnya yang pelan. Di rumah akhir-akhir ini juga banyak urusan, Ibu. Ibu juga lelah. Saya tidak langsung menjawab. Saya tahu ini bukan panggilan untuk menanyakan kabar. Ini adalah cara untuk memulai pembicaraan. Saya tahu, Bu. Dia berdeham pelan lalu melanjutkan. Suaranya lebih kecil. Anak-anak itu susah sekali diatur, Lestari. Ibu sudah tua tidak kuat mengikuti mereka. Banyu kerja seharian, pulang masih harus urus macam-macam. Ibu lihat dia kurusan. Saya memejamkan mata sejenak. Iya. Bisakah kamu pulang beberapa hari? Pertanyaan terakhir itu akhirnya diucapkan. Saya membuka mata melihat keluar balkon. Angin laut masih bertiup teratur membawa aroma asin. Bu, saya sedang dinas, tidak bisa pulang di tengah jalan. Suara saya tetap lembut tapi jelas. Dia terdiam cukup lama. Saya kira dia akan marah. Akan mengatakan saya tidak punya perasaan seperti sebelumnya. Tapi tidak. Iya, Ibu mengerti. Hanya 2 kata itu, tapi membuat saya merasa aneh. Jaga kesehatannya. Bekerja juga jangan terlalu keras. Saya menjawab pelan, lalu panggilan berakhir. Saya meletakkan ponsel, hati saya tidak ringan juga tidak berat. Hanya ada sesuatu yang sedang berubah, tapi belum cukup jelas untuk diberi nama. 2 hari kemudian, masalah yang sudah saya rasakan firasatnya akhirnya terjadi. Sore itu, saya baru saja selesai rapat panjang dan bersiap pulang ke apartemen ketika ponsel berdering terus-menerus. Saya membukanya dan melihat serangkaian panggilan tak terjawab dari Banyu. Saya menelepon balik, belum sempat berkata apa-apa, suara Banyu sudah terdengar panik dan tergesa-gesa. Lestari, Ibu. Ibu, pingsan. Saya tertegun, pingsan? Sekarang bagaimana? Aku sedang di rumah sakit, dokter bilang Ibu darah tingginya naik, ditambah stres berhari-hari, mungkin harus dirawat inap untuk observasi. Saya tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Ayah di mana? Ayah di sini. Dia. Dia juga bingung. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu ketiga anak itu, aku titipkan sementara di rumah tetangga. Tapi tidak bisa lama-lama. Suara Banyu mulai goyah. Lestari, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saya mendengar dengan jelas ketidakberdayaan dalam suaranya. Bukan lagi pria yang berusaha menjaga harga diri, melainkan seseorang yang sedang menghadapi terlalu banyak hal di luar kemampuannya. Dokter bilang apa? Tanya saya. Belum perlu operasi tapi harus diobservasi. Mungkin harus dirawat beberapa hari. Saya mengangguk meskipun dia tidak melihat. Kamu urus ibu dulu, hal lain dipikirkan nanti. Ujung telepon sana hening, Lestari. Panggilnya. Iya. Aku minta maaf. Saya tidak langsung menjawab. Aku tahu semua ini terjadi karena aku tidak tegas dari awal. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja kalau kita sabar sedikit. Saya melihat ke tangan saya. Sabar tidak menyelesaikan masalah, Mas. Itu hanya menumpuk segalanya sampai saatnya pecah dan tidak terkendali. Banyu menghela napas. Aku mengerti sekarang. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir. Saya berdiri diam di koridor cukup lama. Untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas lingkaran setan yang telah diciptakan oleh keluarga itu. Perlindungan buta untuk Kirana, pemaksaan dari ayah mertua, kepasrahan ibu mertua, dan keheningan Banyu. Semuanya saling terkait, membentuk sebuah perangkap yang ketika satu mata rantainya putus, semuanya runtuh. Malam itu saya tidak membuka kamera. Bukan karena tidak mau tahu apa yang terjadi, tapi karena saya tahu ada hal-hal yang tidak perlu dilihat untuk dimengerti.
Saya duduk sendirian di balkon, mengingat tahun-tahun sebelumnya. Saat-saat ibu mertua sakit punggung, saya yang membawanya berobat. Saat-saat rumah ada urusan, saya yang mengurusnya. Saat-saat Banyu lelah, saya yang menanggung bagiannya. Saya tidak menyesali apa yang telah saya lakukan. Tapi saya menyesal bahwa semua itu tidak dihargai dengan semestinya. Dan sekarang, ketika saya tidak lagi di sana, mereka baru mulai melihat kekosongan yang sebelumnya tidak pernah mereka perhatikan. Tapi saya juga tahu ceritanya belum berhenti. Karena masih ada satu orang yang belum muncul, dan ketika orang itu kembali, segalanya tidak hanya akan menjadi kacau, melainkan akan menjadi benturan yang sesungguhnya. 3 hari setelah ibu mertua masuk rumah sakit, saya menyadari segalanya mulai bergeser ke arah yang berbeda, lebih berat, lebih rumit, dan juga jauh lebih nyata dari apa yang pernah saya bayangkan. Pagi itu, saya baru tiba di kantor ketika menerima pesan dari Banyu. Bukan lagi barisan kalimat panjang yang menjelaskan atau memohon seperti sebelumnya, hanya satu kalimat singkat, "Kirana sudah pulang." Saya membacanya, meletakkan ponsel, tapi hati saya tidak tenang. Saya tahu kemunculan Kirana tidak akan membawa solusi. Sebaliknya, itu seperti menambahkan api ke dalam rumah yang sudah penuh asap. Malam itu, saya membuka kamera. Lampu ruang tamu menyala dan benar seperti pesan. Kirana sudah ada di sana. Tapi wanita yang berdiri di tengah ruang tamu saat itu tidak seperti gambaran yang pernah saya kenal. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus, pakaiannya kusut, dan matanya selalu melirik ke sana kemari seolah takut ada yang mengawasinya. Ketiga anaknya melihat ibu mereka dan langsung berlari mendekat. Setengah senang setengah sedih, memeluk kakinya sambil menangis. Kirana juga memeluk mereka dan ikut menangis. Tapi pelukan itu tidak membuat saya merasa hangat. Itu lebih seperti seseorang yang sedang berpegangan pada hal terakhir yang tersisa. Banyu berdiri beberapa langkah jauhnya, tidak mendekat. Ayah mertua masuk dari balkon, tatapannya antara marah dan cemas. "Sekarang kamu berani pulang ke sini?" katanya, suaranya tertahan. Kirana mengangkat kepala, matanya merah bengkak. "Aku tidak punya tempat lain lagi, Ayah." Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak, tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Banyu angkat bicara, suaranya tidak keras tapi penuh ketegangan. "Abang tanya jujur, soal cerai itu bagaimana? Pihak sana menelepon abang, bilang banyak hal yang tidak sama seperti yang kamu ceritakan." Kirana menghindari tatapan kakaknya, memeluk Danu lebih erat. "Aku dipaksa mereka, aku tidak melakukan kesalahan apapun." Saya melihat melalui layar, di dalam hati muncul perasaan yang sangat akrab. Bukan karena saya mengerti Kirana, tapi karena saya sudah terlalu sering melihat jenis penyangkalan ini. Ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan konsekuensi, mereka biasanya memilih untuk menyangkal tanggung jawab terlebih dahulu. Ayah mertua saya memukul meja. "Jangan berbelit-belit, katakan yang sebenarnya." Kirana terkejut lalu terdiam. Tidak ada yang bicara lagi, hanya ada suara napas berat dari setiap orang. Beberapa saat kemudian, Banyu melangkah maju, suaranya melambat, "Abang tidak peduli siapa yang benar siapa yang salah. Tapi kamu harus jujur supaya kita bisa cari jalan keluar." Kirana menggigit bibir lalu mengucapkan kalimat yang sangat pelan. "Aku punya utang." Ruangan seolah membeku, ayah mertua saya terpaku. "Utang berapa?" Kirana tidak langsung menjawab, dia menunduk, tangannya meremas ujung bajunya. Banyu menekan, suaranya menggeram, "Berapa?" "Sekitar 300 juta rupiah." Saya mendengar angka itu dan hati saya mendingin. Tapi reaksi ayah mertua saya lebih hebat. 300 juta. "Kamu buat apa sampai utang sebanyak itu?" Kirana mulai menangis. "Aku ikut arisan lalu kalah. Terus pinjam lagi untuk menutupi." Saya memejamkan mata, cerita yang terlalu umum, tapi kali ini konsekuensinya tidak berhenti pada satu orang. Banyu berbalik, kedua tangannya menekan meja, kepalanya tertunduk. Saya melihat bahunya bergetar ringan. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu seperti kekecewaan yang sudah terlalu lama terpendam. Ayah mertua saya berjalan mondar-mandir, tangannya terkepal. "Sekarang rencanamu bagaimana?" Kirana mengangkat kepala, matanya memancarkan seberkas harapan tipis. "Ayah, kita jual saja rumah ini,
sebagian untuk bayar utang, sisanya kita pikirkan lagi. Kalimat itu terdengar tidak keras tapi cukup untuk membuat udara di ruangan menjadi sesak. Saya mengepalkan tangan dan Banyu berbalik tajam. Coba kamu ulangi, suaranya merendah tapi tajam. Kirana menelan ludah, masih mencoba melanjutkan, rumah ini kan di pusat kota, dijual pasti mahal, kita bisa beli yang lebih kecil, masih cukup untuk tinggal. Cukup untuk tinggal? Banyu memotong. Cukup untuk siapa? Kirana tidak menjawab. Ayah mertua saya saat ini juga diam. Saya melihatnya menatap lantai, tidak menentang, juga tidak mendukung. Keheningan itulah yang membuat segalanya pecah. Banyu tertawa, bukan tawa senang, melainkan tawa pendek yang kering. Ayah juga berpikir begitu? Ayah mertua saya tidak menatapnya. Rumah ini milik keluarga. Kalau dibutuhkan ya harus berkorban. Kalimat itu seperti tusukan pisau, bukan untuk saya, melainkan untuk Banyu sendiri. Dia berdiri diam beberapa detik lalu melangkah maju menatap lurus ke ayahnya. Keluarga mana? Ayah? Keluarga siapa? Tidak ada yang menjawab. Banyu melanjutkan, suaranya semakin jelas. Rumah ini aku dan Lestari yang beli, setiap rupiahnya kami yang bayar. Ayah dan ibu menyumbang berapa? Kirana menyumbang apa? Ayah mertua saya mengangkat kepala, matanya memerah. Kamu bicara begitu maksudnya apa? Ayah dan ibu membesarkanmu tidak ada artinya. Banyu menggeleng, aku tidak menyangkal, tapi membesarkanku bukan berarti mengambil semua milikku. Ruangan hening seketika. Kirana saat ini mulai panik. Bang, aku cuma mau selesaikan masalah, kalau tidak mereka. Dia belum selesai bicara ketika Banyu memotong. Kamu salah menyelesaikan masalah dari awal. Suaranya tidak keras tapi sangat tegas. Dan kali ini, kamu harus tanggung sendiri. Kirana terpaku. Kamu kan abangku. Banyu menatap lurus ke arahnya. Aku abangmu, tapi aku bukan dompetmu. Kalimat itu, jika dulu, saya tidak akan pernah berpikir Banyu bisa mengucapkannya. Tapi sekarang dia mengatakannya. Bukan karena dia mendadak menjadi kuat, melainkan karena dia sudah terpojok hingga tidak ada jalan mundur. Saya melihat pemandangan itu melalui layar, hati saya tidak lagi merasa marah seperti sebelumnya, hanya ada keheningan. Ada hal-hal yang harus melewati banyak kerugian baru orang belajar mengatakan tidak. Tapi saya juga tahu ceritanya belum berhenti di situ. Karena di balik utang itu pasti ada hal lain yang lebih besar, dan ketika itu terungkap, semua tidak akan ada jalan untuk kembali. Setelah ucapan Banyu, ruangan itu hening sangat lama. Tidak ada yang membantah lagi, juga tidak ada yang mau mengalah. Saya duduk di Bali, melihat melalui layar dan merasakan dengan jelas satu hal. Ikatan keluarga yang tadinya dianggap paling kuat itu kini mulai retak. Kirana tidak menangis lagi, dia duduk diam, matanya menatap lantai, tapi saya melihat tangannya terkepal hingga memutih. Itu bukan penyesalan, itu perhitungan. Ayah mertua saya berdiri, berjalan mondar-mandir beberapa kali di ruang tamu. Akhirnya dia berhenti di depan Banyu, suaranya merendah tapi berat. Kamu bicara begitu artinya kamu membiarkan adikmu? Banyu tidak langsung menjawab. Dia melihat ke arah ketiga anak itu lalu kembali menatap ayahnya. Aku tidak membiarkannya, tapi aku tidak bisa menanggung semuanya. Ayah mertua saya tertawa sinis. Datti, aku tidak merihat. Kalau tidak ditanggung, siapa yang tanggung? Kamu itu kakaknya. Aku kakaknya. Tapi aku juga suaminya. Banyu menjawab, kali ini tidak menghindar. Kalimat itu membuat saya sedikit tertegun. Itu pertama kalinya dia meletakkan kedua perannya di atas timbangan dengan begitu jelas. Ayah mertua saya belum sempat berkata apa-apa ketika bel pintu berbunyi. Suara bel tidak keras tapi bertubi-tubi, seolah orang di luar tidak berniat menunggu. Bima berlari ke arah pintu tapi kali ini Banyu lebih cepat. Dia melangkah maju, menarik keponakannya ke belakang, lalu membuka pintu sendiri. 4 pria berdiri di luar. Mereka tidak mengenakan seragam khusus, tapi hanya dengan melihat sekilas, sudah jelas mereka bukan tipe tamu yang datang untuk bersilaturahmi. Pria di depan berusia sekitar 40-an, berbadan tinggi, wajahnya memiliki bekas luka panjang dari pelipis hingga pipi. 3 orang di belakangnya berdiri sedikit terpisah, tatapan mereka dingin.
Ini rumahnya Kirana, kan? Tanya pria itu. Suaranya berat, tidak tinggi, tapi ada sesuatu yang membuat pendengarnya waspada. Banyu berdiri menghalangi pintu. Anda cari siapa? Kami cari Kirana, jawab pria itu, matanya menatap lurus ke dalam. Tanpa perlu bertanya lagi, Kirana sudah berdiri dari ruang tamu. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Abang, abang kesini mau apa? Pria itu tersenyum tipis. Pertanyaanmu bagus juga, uangnya mana? Suasana di dalam rumah langsung berubah. Ketiga anak itu bersembunyi di belakang satu sama lain, tidak berani bersuara. Ibu mertua saya yang baru keluar dari kamar juga tertegun melihat pemandangan itu. Banyu menoleh ke arah Kirana, suaranya merendah. Kamu bilang utang 300 juta. Kirana tidak menjawab. Pria itu mengeluarkan setumpuk kertas dari sakunya dan melemparkannya ke meja. 300 juta itu pokoknya. Bunganya sampai hari ini sudah hampir 800. Saya mendengar angka itu dan punggung saya terasa dingin. Ayah mertua saya mundur selangkah. 800. Kenapa sebanyak itu? Pria itu mengangkat bahu. Pinjam uang ya ada bunganya. Tidak dibayar ya bunga berbunga. Itu aturannya. Kirana mulai menangis. Saya tidak punya uang. Saya akan cicil. Pria itu memotong. Tidak ada cicil-cicilan. 3 hari. 3 hari siapkan 800 juta. Kalau tidak jangan salahkan kami. Selesai berkata, dia melihat sekeliling rumah, matanya menyapu setiap perabotan. Rumah ini bagus juga. Kalau tidak ada uang, kami akan kembali. Banyu mengepalkan tangannya. Kalian tidak boleh begitu. Pria itu berbalik, tersenyum ringan. Kamu siapa? Saya kakaknya. Kalau begitu lebih bagus, kakak adik saling bantu. Selesai berkata, dia berbalik dan memberi isyarat kepada 3 orang lainnya untuk mengikutinya. Pintu tertutup, ruangan itu sunyi senyap, hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri melalui layar. Kirana terduduk di kursi, menangis tersedu-sedu. Aku tidak tahu akan jadi begini. Ayah mertua saya berdiri seperti patung, wajahnya pucat. Kamu pinjam dari preman? Kirana tidak menjawab, hanya menangis. Ibu mertua saya gemetar dan harus berpegangan pada kursi. Ya Tuhan, ini bisa mati kita. Banyu berdiri di tengah ruangan tanpa berkata apa-apa. Tapi saya melihat tatapannya telah berubah. Bukan lagi kebingungan seperti hari-hari pertama, melainkan ketenangan yang dingin. Dia membungkuk, mengambil tumpukan kertas di meja, membacanya baris demi baris, lalu berkata perlahan, tidak ada yang akan jual rumah. Kirana mengangkat kepala, Bang, tidak ada yang jual rumah. Banyu mengulangi, kali ini lebih tegas. Ayah mertua saya menoleh. Tidak dijual, uangnya dari mana? Banyu tidak menatapnya. Itu utang Kirana. Kirana harus selesaikan sendiri. Selesaikan bagaimana? Mau dibunuh dia? Bentak ayah mertua. Banyu berbalik, suaranya merendah. Ayah pikir jual rumah selesai. Hari ini dijual, besok utang lagi bagaimana? Tidak ada yang menjawab. Pertanyaan itu untuk pertama kalinya diucapkan dengan begitu terus terang. Kirana menutupi wajahnya dan menangis tanpa suara. Saya melihat pemandangan itu, di hati saya tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa lelah yang menjalar. Karena saya tahu semua yang terjadi bukan terjadi begitu saja. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun pembiaran, bertahun-tahun penghindaran, bertahun-tahun tidak ada yang berani bicara jujur. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di balkon, angin laut bertiup membawa hawa dingin. Di kepala saya terbayang setiap adegan. Saat-saat Kirana menghabiskan uang tanpa pikir, saat-saat ayah mertua melindunginya, saat-saat Banyu diam, dan saat-saat saya menahan diri demi kedamaian, semuanya menumpuk menjadi hari ini. Ponsel saya berdering, kali ini bukan Banyu, bukan ibu mertua, tapi nomor tak dikenal. Saya menatap layar, ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Suara ayah mertua saya terdengar serak. Lestari, dengarkan ayah. Saya diam. Ayah minta maaf. Saya tidak menyangka akan mendengar kalimat itu darinya. Masalahnya sudah terlalu jauh. Ayah tidak sanggup. Saya menatap ke laut,
tidak berkata apa-apa. Bisakah kamu bantu? Bukan untuk Kirana, tapi untuk rumah ini. Suaranya tidak lagi memiliki nada paksaan, hanya ada kelelahan. Saya memejamkan mata, sebuah pertanyaan yang sangat jelas muncul di kepala. Jika saya kembali sekarang, siapa yang akan saya selamatkan? Dan harga yang harus saya bayar apakah masih sama seperti dulu? Saya membuka mata, suara saya tenang. Ayah, saya tidak akan pulang. Di ujung telepon tidak ada jawaban langsung. Saya melanjutkan, tapi saya tidak akan tinggal diam. Kalimat itu, saya sendiri pun mengerti, adalah sebuah batas baru, bukan lagi menantu yang menahan diri, tapi juga bukan orang yang membiarkan sepenuhnya. Dan saya tahu, sejak saat ini, segalanya akan bergeser ke arah yang berbeda, arah di mana tidak ada lagi yang bisa berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah panggilan telepon malam itu, saya tidak lagi sepenuhnya tinggal diam, tetapi juga tidak kembali ke posisi saya yang lama. Saya mulai terlibat dengan cara saya sendiri, lebih banyak menggunakan logika daripada emosi. Dan mungkin justru itulah yang membuat segalanya mulai berubah. Keesokan paginya, saya menelepon Banyu. Dia mengangkatnya dengan cepat seolah sudah menunggu. Lestari, bagaimana situasinya sekarang? Saya bertanya langsung. Dia menghela napas. Mereka kembali tadi pagi, tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di bawah dan bertanya-tanya pada tetangga. Ayah sangat khawatir. Saya mengangguk, meskipun dia tidak melihat. Dengar aku, Mas. Pertama, bawa ketiga anak itu ke rumah kerabat yang bisa dipercaya atau titipkan beberapa hari di rumah guru mereka. Jangan biarkan mereka di sana. Iya, aku sedang berencana membawa mereka ke rumah tanteku. Lakukan segera, jangan biarkan mereka melihat pemandangan itu lagi. Banyu terdiam sejenak lalu menjawab, aku mengerti, saya melanjutkan. Kedua, simpan semua surat-surat rumah, jangan biarkan siapapun menyentuhnya, termasuk ayah. Suaranya merendah, ayah sedang menekan. Kamu yang namanya tercantum bersamaku, kamu harus menjaganya. Saya mengucapkan setiap kata dengan jelas, ada jeda hening, aku akan menjaganya. Jawaban kali ini tidak lagi ragu-ragu seperti sebelumnya. Saya tahu dia mulai mengerti. Kirana? Tanya saya. Banyu menghela napas panjang. Dia sedang ingin pinjam uang lagi untuk membayar sementara. Ayah juga cenderung ke arah itu. Saya memejamkan mata. Itu kesalahan terbesar. Utang seperti itu, meminjam lagi hanya akan membuatnya lebih dalam. Aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, kamu harus jelaskan, tidak ada pinjaman, tidak ada penjualan rumah, tidak ada penandatanganan surat apapun. Tapi kalau mereka bertindak keras, kita hadapi dengan hukum, tidak ada yang bisa seenaknya masuk rumah dan mengancam. Kamu bisa lapor ke polisi setempat. Suara saya tetap datar tapi sangat tegas. Banyu terdiam cukup lama. Dia belum pernah memikirkan langkah itu. Karena selama ini kamu belum pernah terpojok sampai sejauh ini. Kalimat itu membuatnya tidak membantah. Saya menambahkan sedikit lebih lambat. Mas Banyu, kali ini tidak sama dengan sebelumnya. Ini bukan lagi masalah internal keluarga. Jika kamu tidak tegas, segalanya akan lepas kendali. Aku mengerti. Kali ini suaranya sangat berbeda. Tidak ada lagi keraguan yang biasa. Panggilan berakhir, saya duduk diam sejenak. Saya tidak merasa sedang membantu keluarga suami. Saya hanya menjaga batasan saya dan, jika memungkinkan, menarik segalanya kembali ke kerangka yang paling masuk akal. Malam itu, saya membuka kamera. Pemandangannya sudah berbeda. Ruang tamu jauh lebih rapi, ketiga anak itu sudah tidak ada di sana. Saya duga Banyu sudah melakukan apa yang saya katakan. Ayah mertua duduk di sofa dengan wajah muram. Ibu mertua bersandar, matanya terpejam, sepertinya lelah. Kirana duduk di seberangnya, tidak menangis lagi, tapi tatapannya tidak lagi menentang. Mungkin kali ini dia juga mengerti, tidak ada lagi yang akan menanggung bebannya. Banyu berdiri di tengah ruangan, memegang telepon, suaranya jelas, aku sudah menghubungi pengacara. Mereka bilang jika pihak sana terus menekan atau mengancam, kita bisa membuat laporan. Ayah mertua mengangkat kepala. Kamu mau memperbesar masalah? Banyu menggeleng. Aku tidak mau. Tapi jika mereka memaksa,
Kita harus punya cara untuk melindungi diri. Kirana gemetar, Bang, aku takut. Banyu menatap lurus ke arahnya. Kamu harus menghadapinya. Lari tidak akan menyelesaikan apapun. Kalimat itu tidak keras tapi sangat lugas. Saya melihat pemandangan itu dan menyadari satu hal. Banyu bukan lagi orang yang menghindar. Dia masih lelah, masih tertekan, tapi sudah mulai berdiri di posisinya. Sekitar jam 9 malam, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini Banyu tidak membiarkan Bima atau Citra berlari seperti sebelumnya. Dia melangkah maju membuka pintu, berdiri tepat di ambang. 3 orang yang sama muncul lagi. Pria dengan bekas luka menatap lurus ke Banyu. Sudah siapkan uangnya. Banyu tidak menghindar. Kami sedang bekerja sama dengan pengacara. Jika kalian terus menekan, kami akan lapor polisi. Kalimat itu membuat suasana seketika berubah. Pria itu mengerutkan kening. Kamu mengancamku? Saya hanya menjelaskan, jawab Banyu. Keheningan sejenak, lalu pria itu tertawa sinis. Bagus. Coba saja. Dia berbalik, tapi sebelum turun tangga dia menambahkan, 3 hari lagi, kali ini tidak banyak bicara. Pintu tertutup, Banyu berdiri diam sejenak lalu masuk kembali. Ayah mertua menatapnya, tatapannya rumit. Kamu yakin tindakanmu benar? Banyu tidak langsung menjawab. Aku tidak tahu benar atau salah, tapi aku tahu jika kita terus takut, mereka akan semakin menekan. Ibu mertua menghela napas pelan. Kenapa keluarga kita jadi begini? Tidak ada yang menjawab. Saya mematikan kamera. Hati saya terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena saya mengerti segalanya sudah sampai pada titik tidak bisa kembali. Tapi pada saat yang sama, saya juga melihat hal lain. Perubahan, bukan pada keadaan, tapi pada manusia. Banyu telah berubah, dan mungkin itulah yang akan menentukan sisa dari cerita ini. Saya berdiri dan pergi ke balkon. Angin laut masih bertiup teratur membawa aroma asin yang akrab. Saya bertanya pada diri sendiri, jika semua ini tidak terjadi, apakah Banyu akan pernah keluar dari zona nyamannya? Mungkin tidak. Dan jika begitu, meskipun hidup 10 atau 20 tahun lagi, hidup saya tidak akan berbeda. Tapi sekarang segalanya berbeda, bukan lebih mudah, tapi lebih nyata. Dan saya tahu hari-hari mendatang akan menjadi hari-hari penentuan. Tidak hanya untuk utang itu, tapi juga untuk masa depan pernikahan ini. Keesokan paginya, Banyu menelepon saya sangat awal. Suaranya serak, mungkin semalaman tidak tidur. Tapi dalam serak itu tidak ada lagi kepanikan seperti sebelumnya. Dia bilang, sudah membawa Bima, Citra, dan Danu ke rumah tantenya di daerah lain, dititipkan beberapa hari, dengan uang makan yang jelas setiap harinya. Dia juga sudah memfotokopi semua dokumen terkait apartemen, dan menyimpan aslinya di brankas bank. Mendengar itu, saya duduk diam sejenak. Di dalam hati ada perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Hal-hal itu, jika dulu, saya bicara 10 kali pun belum tentu dia lakukan. Tapi sekarang dia melakukannya sendiri, berpikir sendiri, dan bertanggung jawab sendiri. Saya bertanya bagaimana reaksi orang tuanya. Banyu menghela napas. Ayah marah, ibu menangis. Kirana bilang aku kejam. Saya tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum ringan dari seseorang yang sudah terlalu terbiasa mendengar kata-kata itu. Kamu goyah? Di ujung telepon hening beberapa detik. Lalu dia berkata, goyah? Tapi aku tidak menurutinya lagi. Hanya dengan satu kalimat itu, saya tahu semalam di rumah itu pasti terjadi pertengkaran panjang. Karena selama ini, ayah mertua saya terbiasa memberi perintah. Ibu mertua terbiasa menggunakan air mata sebagai alasan. Dan Kirana terbiasa membuat masalah lalu menunggu orang lain membereskannya. Ketika Banyu tidak lagi diam untuk mereka dorong, semua kebiasaan lama itu terhenti, dan rasa sakit pertama dari kesadaran selalu sangat dahsyat. Siang harinya, Banyu bertemu dengan pengacara. Dia tidak mengajak ayahnya, hanya membawa Kirana. Awalnya Kirana tidak mau, mengatakan bahwa bertemu pengacara sama saja dengan mengakui kesalahan. Tapi Banyu hanya berkata satu kalimat, kalau kamu tidak pergi, aku akan anggap kamu memilih untuk terus lari, dan mulai sekarang aku tidak akan ikut campur lagi. Mungkin untuk pertama kalinya melihat kakaknya serius,
Kirana pun terpaksa pergi. Saya tidak ada di sana. Tapi Banyu kemudian menceritakan bahwa pertemuan itu seperti cermin yang diletakkan tepat di depan wajah Kirana. Pengacara menanyakan setiap pinjaman, setiap kali menandatangani surat, setiap pemberi pinjaman, setiap nomor telepon, setiap pesan. Awalnya Kirana masih berbelit-belit, mengatakan tidak ingat, ditipu, atau hanya meminjam sedikit lalu bunga membengkak. Tapi ketika pengacara dengan tenang berkata bahwa jika ingin dilindungi, dia harus jujur, tidak bisa bersembunyi sambil menuntut orang lain menyelamatkannya. Kirana baru mulai mengaku, utangnya tidak hanya 800 juta rupiah seperti yang dikatakan orang-orang itu. Kenyataannya, dia juga meminjam dari beberapa tempat lain. Totalnya hampir 1 miliar rupiah. Sebagian pinjaman online, sebagian pinjaman cepat dari luar, sebagian lagi atas nama arisan tapi sebenarnya menipu beberapa kenalan. Mendengar itu, Banyu hanya duduk diam. Dia tidak memarahi, tidak memukul meja, tidak lagi bertanya mengapa. Mungkin ada pertanyaan yang tidak lagi perlu ketika kebenaran sudah terlalu jelas. Pengacara mengatakan dengan lugas, bagian yang memiliki unsur pinjaman dengan bunga tinggi, ancaman, atau paksaan harus dilaporkan. Tapi bagian yang Kirana tanda tangani sendiri, menerima uang sendiri, dia tetap harus bertanggung jawab secara perdata. Tidak ada seorang pun di keluarga yang berkewajiban membayar jika tidak ikut menandatangani atau menjadi penjamin. Apartemen kami berdua apalagi, tidak bisa disita hanya karena adik ipar berutang. Sore itu, Banyu menelepon saya, suaranya lelah tapi jelas. Lestari, aku minta maaf. Selama ini aku selalu berpikir masalah keluargaku. Kamu juga harus ikut menanggung. Sekarang setelah mendengar orang luar menjelaskan, aku baru sadar betapa tidak masuk akalnya aku. Saya duduk di dekat jendela apartemen di Bali, melihat gerimis di atas laut, saya tidak merasa puas, hanya merasa sedih. Bukan karena mendengar orang luar baru benar, Mas. Hal-hal itu sudah sering aku katakan. Banyu terdiam. Saya melanjutkan, hanya saja saat aku yang bilang, kamu pikir aku egois. Ketika pengacara yang bilang, baru kamu sebut itu masuk akal. Kalimat itu membuat kami berdua terdiam. Ada retakan dalam pernikahan yang bukan berasal dari perselingkuhan, melainkan dari orang terdekat yang baru mempercayaimu paling akhir. Malam itu, di apartemen Jakarta, Banyu mengadakan pertemuan dengan orang tua dan Kirana. Saya tidak membuka kamera, tapi Banyu melakukan video call dengan saya, meletakkan ponsel di meja sebagai cara agar saya hadir, bukan untuk disalahkan, melainkan untuk menyaksikan. Ayah mertua duduk di kursi, wajahnya jauh lebih tirus. Ibu mertua baru keluar dari rumah sakit, badannya masih lemah, bersandar pada bantal. Kirana duduk menunduk, tanpa riasan, matanya bengkak karena menangis. Banyu berdiri di samping meja, di depannya ada tumpukan catatan dari pengacara. Dia berbicara sangat pelan, setiap kalimatnya jelas. Ayah, ibu, dengarkan aku sekali ini. Rumah ini tidak akan dijual. Kamar Lestari tidak boleh disentuh. Utang Kirana, dia harus bekerja sama dengan pengacara dan pihak berwenang. Jika ada bagian yang harus dibayar secara hukum, Kirana harus bekerja untuk membayarnya secara bertahap. Aku bisa membantu sebisanya, tapi tidak akan membayar lunas, tidak akan meminjamkan atas namaku, tidak akan menandatangani apapun. Ayah mertua mengerutkan kening, dia itu adik kandungmu. Banyu menatap ayahnya. Suaranya rendah tapi tidak goyah. Lestari juga istriku. Ruangan itu hening. Untuk pertama kalinya kalimat itu diucapkan di depan semua orang. Ibu mertua mulai menangis, tapi tangisannya kali ini tidak lagi berisik dan menyalahkan. Dia menangis pelan, seolah sudah terlalu lelah untuk menyalahkan siapapun. Dia berkata, "Ibu salah. Ibu pikir menyayangi Kirana itu dengan melindunginya. Ternyata ibu malah menghancurkannya. Menghancurkan seluruh keluarga." Kirana mengangkat kepala, bibirnya bergetar. Ibu mertua menatap putrinya. Tatapannya antara sakit dan tegas. Mulai sekarang ibu tidak akan membelamu lagi. Kamu salah. Kamu harus memperbaikinya. Ketiga anakmu tidak bisa tumbuh melihat ibunya terus lari dari utang, menangis, lalu menyuruh orang lain menanggungnya. Ayah mertua terdiam sangat lama.
Dia adalah orang yang sulit mengakui kesalahan, jadi keheningan itu adalah sebuah pertempuran di dalam hatinya. Akhirnya, dia melihat ke arah layar tempat saya berada di seberang panggilan, Lestari. Saya menjawab pelan, "Iya." Suaranya tercekat, "Ayah sudah meremehkan usahamu. Ayah pikir menantu itu harus menahan diri. Ayah salah." Mendengar kalimat itu, mata saya tiba-tiba terasa panas. Bukan karena saya menunggu permintaan maaf untuk menang, tapi karena setelah 8 tahun, untuk pertama kalinya ada orang di keluarga itu yang menyebutkan dengan tepat nama dari rasa sakit saya. Saya berkata, saya tidak butuh ayah dan ibu mengembalikan hari-hari yang telah saya lalui. Saya hanya butuh mulai sekarang, jangan paksa siapapun hidup seperti itu lagi. Tidak ada yang bicara lagi. Tapi dalam keheningan itu, saya merasakan ada sesuatu yang benar-benar telah berakhir. Bukan cerita utang, juga bukan semua konflik, melainkan kebiasaan menggunakan ikatan keluarga sebagai alasan untuk menginjak-injak batasan orang lain. Malam itu setelah panggilan berakhir, saya duduk sangat lama di apartemen kecil saya. Di luar hujan masih turun, suaranya teratur dan lembut. Saya tahu jalan di depan masih banyak yang harus diselesaikan. Kirana harus menghadapi konsekuensinya. Banyu harus belajar menjadi suami, bukan hanya menjadi anak. Mertua saya harus belajar melepaskan putri yang pernah mereka lindungi hingga rusak, dan saya juga harus belajar satu hal yang tidak kalah sulit. Jika suatu hari saya kembali, saya tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, ritme kehidupan di kedua tempat, apartemen saya di Bali dan rumah di Jakarta, mulai memasuki orbit yang berbeda. Bukan berarti segalanya tiba-tiba menjadi mudah, melainkan setiap orang terpaksa menghadapi bagiannya masing-masing. Tidak ada lagi yang melindungi atau menanggung beban orang lain. Kirana adalah yang paling jelas perubahannya, tetapi juga yang paling lambat. Setelah pertemuan dengan pengacara, dia terpaksa kembali menghadapi orang-orang yang memberinya pinjaman. Banyu menemaninya 1 atau 2 kali pertama, tetapi hanya untuk memastikan semuanya berjalan dalam kerangka hukum, tanpa ancaman atau paksaan. Selebihnya, dia membiarkan Kirana melakukannya sendiri. Saya mendengar dari Banyu, pertama kali Kirana masuk ke kantor seorang pemberi pinjaman, tangannya gemetar hingga tidak bisa memegang gelas air. Orang itu tidak membentak seperti yang dia bayangkan, hanya menunjukkan dokumen, menunjukkan setiap jumlah, setiap tanggal, setiap tanda tangan. Yang menakutkan bukanlah makian, melainkan kejelasan. Ketika semuanya tertulis, tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Kirana mulai mencari pekerjaan. Tidak ada lagi memilih pekerjaan ringan dengan gaji tinggi, tidak ada lagi bekerja sesuka hati. Dia menerima pekerjaan sebagai pramuniaga di supermarket, shift berdiri yang panjang, gaji tidak tinggi tapi stabil. Hari pertama pulang kerja, kakinya bengkak, dia terduduk di lantai, air matanya jatuh tanpa suara. Ibu mertua saya melihatnya, hanya diam-diam membawa baskom air hangat dan menyuruhnya merendam kaki. Tidak ada lagi kalimat kasihan anakku seperti dulu, hanya tindakan kecil yang cukup untuk membuat orang mengerti. Sayang bukan berarti mengerjakan untuknya. Ayah mertua saya menjadi lebih pendiam. Dia masih merokok di balkon, tetapi tidak ada lagi keluhan atau perintah. Suatu kali Banyu bercerita, ayahnya membawa tas belanja sendiri ke pasar, berdiri sangat lama di depan lapak daging, membandingkan harga, lalu pulang dan memasak sendiri. Masakannya tidak enak, bahkan keasinan. Tapi dia tidak memanggil siapapun untuk memperbaikinya. Dia memakannya sampai habis lalu mencuci piring. Hal-hal kecil seperti itu sebelumnya tidak pernah dia lakukan, bukan karena tidak bisa, melainkan karena tidak pernah berpikir perlu melakukannya. Ibu mertua saya setelah dirawat di rumah sakit juga berubah. Dia mulai menjaga kesehatannya, tidak lagi memaksakan diri. Saat punggungnya sakit, dia beristirahat, tidak berusaha terlihat kuat. Suatu kali dia menelepon saya, bukan untuk meminta sesuatu, tapi hanya untuk bercerita bahwa hari itu dia berhasil jalan kaki 2 putaran di sekitar kompleks. Badannya terasa lebih ringan. Suaranya tidak lagi tinggi seperti dulu, melainkan lebih dalam, seperti orang yang telah memahami sesuatu setelah sakit. Dan Banyu, dia adalah orang yang berada di tengah, menanggung tekanan paling besar, tetapi juga yang paling dewasa.
Dia mulai menata ulang segalanya di rumah dengan cara yang sangat konkret. Pengeluaran dicatat, tidak ada lagi hanya memberi uang lalu selesai. Pekerjaan rumah dibagi, siapa mengerjakan apa, tidak ada yang menanggung semuanya. Dia juga membuat aturan yang jelas dengan Kirana. Setiap bulan sebagian gajinya harus disisihkan untuk membayar utang, tidak boleh terlambat, tidak boleh meminjam lagi. Hal-hal itu terdengar biasa, tetapi bagi keluarganya dulu, itu adalah perubahan besar. Sementara saya di Bali, pekerjaan perlahan-lahan berjalan lancar, proyek baru banyak tekanan, tapi saya tidak lagi terganggu seperti sebelumnya. Malam hari, saya masih membuka kamera, tapi tidak lagi dengan perasaan berat. Saya tidak lagi melihat untuk mencari kesalahan mereka, melainkan hanya untuk tahu sejauh mana semuanya berjalan. Suatu malam, Banyu melakukan video call dengan saya, bukan untuk memberi kabar, tapi hanya untuk mengobrol. Dia duduk di ruang tamu, di belakangnya rumah yang jauh lebih rapi dari sebelumnya, tidak sempurna, tapi teratur. "Lestari, hari ini aku membersihkan rak sepatu," katanya. "Rak sepatu saja harus lapor?" tanya saya. Suara saya lebih ringan dari sebelumnya. Dia tertawa, senyum yang sudah lama tidak saya lihat. "Selama ini aku tidak pernah memperhatikan betapa berantakannya. Sekarang setelah dibersihkan, rumah terasa berbeda." Saya terdiam sejenak lalu bertanya, "Lelah?" "Iya, tapi lebih lega." Jawaban itu membuat saya berpikir sangat lama. Lega. Bukan karena pekerjaan berkurang, tapi karena tidak ada lagi perasaan tertekan. Dia menatap saya melalui layar, tatapannya menjadi serius. "Lestari, aku tidak berani bilang semuanya sudah baik-baik saja, tapi aku tahu jika kamu kembali, semuanya tidak akan seperti dulu lagi." Saya tidak langsung menjawab. "Aku tidak mau kamu kembali untuk menanggung beban. Aku mau kamu kembali jika kamu merasa bisa hidup di sini tanpa harus menahan diri." Kalimat itu, jika dulu, saya akan berpikir dia hanya basa-basi. Tapi saat ini, saya percaya dia tulus. Saya bertanya, "Kamu yakin?" Dia mengangguk. "Aku tidak yakin bisa sempurna, tapi aku yakin tidak akan membiarkanmu sendirian lagi." Saya menatapnya, di dalam hati ada perasaan yang sangat aneh. Bukan memaafkan, juga bukan melupakan semua yang telah terjadi, melainkan sebuah pertimbangan. Saya teringat hari ketika saya menyeret koper keluar dari rumah itu. Saat itu saya pikir mungkin saya tidak akan pernah kembali. Bukan karena cinta saya habis, tapi karena saya tidak bisa terus hidup di lingkungan yang tidak menghargai saya. Tapi sekarang segalanya berbeda, bukan karena keadaan berubah, melainkan karena orangnya berubah. Saya berkata pelan, "Aku akan pulang, tapi tidak sekarang." Banyu mengangguk. "Aku mengerti. Kamu selesaikan saja pekerjaanmu. Pulanglah kalau kamu sudah siap." Saya tersenyum ringan. Panggilan berakhir, saya duduk sendirian sangat lama. Saya tahu kepulangan bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah jika saya kembali, apakah saya bisa hidup menjadi diri saya sendiri? Dan kali ini, saya tidak akan kembali sebagai orang yang sabar menahan diri. Saya akan kembali sebagai seseorang dengan batasan yang jelas. Di luar, angin laut masih bertiup teratur. Saya berdiri, menutup pintu balkon. Satu perjalanan hampir selesai, tinggal satu langkah lagi. 3 bulan kemudian, saya kembali ke Jakarta pada suatu sore di akhir musim kemarau. Pesawat mendarat saat langit mulai menguning. Cahaya tipis menyinari barisan pohon di tepi jalan, membuat kota yang akrab ini terasa lebih lembut dari dalam ingatan saya. Banyu menjemput di bandara, membawa sebuket bunga kecil, bukan bunga mahal, hanya beberapa tangkai bunga aster putih, jenis bunga yang selalu saya suka letakkan di ruang kerja dulu. Dia berdiri di sana, lebih kurus, lebih gelap, matanya terlihat lelah tapi tatapannya jauh lebih tenang. Dia tidak langsung memeluk saya, juga tidak mengucapkan kata-kata besar. Dia hanya mengambil koper dari tangan saya lalu berkata pelan, "Selamat datang kembali." Saya mengangguk, hanya itu, tapi di dalam hati ada kelembutan yang muncul. Dalam perjalanan pulang, Banyu menceritakan apa yang telah terjadi. Kirana masih bekerja di supermarket. Gaji tidak tinggi tapi setiap bulan dia menyisihkan uang untuk membayar utang tepat waktu. Pinjaman yang memiliki unsur pelanggaran hukum sudah dibantu oleh pengacara untuk dilaporkan,
Tidak lagi membayar membabi buta seperti dulu. Ketiga anaknya sudah sekolah lagi dengan baik. Siang di sekolah, sore dijemput Kirana ke rumah sewaannya dekat tempat kerja. Mertua saya tidak lagi tinggal di apartemen kami. Mereka sudah kembali ke kampung, sesekali ke Jakarta untuk berobat. Tapi setiap kali datang, mereka memberi kabar terlebih dahulu. Tidak ada lagi datang dan tinggal sesuka hati. Saya mendengarkan tanpa menyela. Hal-hal itu terdengar kecil, tapi bagi keluarga suami saya, itu adalah sebuah perubahan besar. Ketika pintu apartemen terbuka, saya berdiri diam beberapa detik. Rumah itu tidak lagi seperti medan perang saat saya pergi. Lantai sudah bersih, dinding dicat ulang, sofa dilapisi kain baru, karpet lama sudah dibuang. Ruang tamu beraroma minyak esensial yang lembut. Di meja makan, Banyu meletakkan vas bunga aster. Di sampingnya ada hidangan sederhana, ikan goreng, sayur bening, tahu saus tomat, dan sayuran rebus. Tidak mewah tapi rapi dan hangat. Saya berjalan ke depan pintu ruang kerja. Kuncinya masih utuh, tidak ada bekas congkelan. Banyu memberikan kuncinya kepada saya. Aku tidak pernah membukanya, katanya. Saya menatapnya lalu menerima kunci itu. Pintu terbuka, ruangan itu masih berbau kertas, kayu, bau hari-hari saat saya bekerja hingga larut malam. Beberapa barang yang rusak sebelumnya sudah diganti baru, tapi pot anggrek yang pecah sudah tidak ada. Sebagai gantinya, di dekat jendela ada pot anggrek kecil lainnya. Daunnya hijau muda belum berbunga. Banyu berdiri di belakang saya, suaranya pelan, ibumu yang mengirim. Ibu bilang, tanaman lama sudah mati, tanamlah yang baru, tapi jangan lupa kenapa yang lama pernah patah. Mendengar tentang ibu, mata saya terasa panas. Malam itu, mertua saya melakukan video call. Ayah mertua menatap sedip di layar rambutnya lebih beruban. Suaranya tidak lagi bernada perintah. Lestari, kamu sudah pulang. Iya, ayah, saya baru sampai. Dia terdiam sejenak lalu berkata, ayah dan ibu tidak akan ke sana mengganggu kalian. Nanti kalau kalian senggang, pulanglah ke kampung untuk makan bersama. Ibu mertua duduk di sampingnya, matanya merah. Dia berkata, Lestari, ibu tidak berani minta kamu melupakan semuanya. Ibu hanya berharap mulai sekarang ibu tahu bagaimana bersikap yang pantas padamu. Saya menatap mereka berdua sangat lama. Di hati saya tidak ada lagi kemarahan yang membara seperti dulu. Tapi lukanya masih ada, seperti bekas luka yang sudah sembuh tapi masih terasa nyeri saat cuaca berubah. Saya menjawab, saya juga tidak mau mengungkitnya terus. Tapi saya harap ayah dan ibu ingat, menantu juga manusia, bisa lelah, bisa sakit, dan butuh dihargai. Ayah mertua menunduk, ibu mertua menyeka air matanya. Setelah panggilan itu, Banyu duduk di hadapan saya. Dia mengeluarkan sebuah buku dari laci. Di dalamnya ada catatan pengeluaran, jadwal pekerjaan rumah, rencana pembayaran utang, bagian yang pernah dia bantu untuk biaya rumah sakit ibunya, dan satu halaman khusus untuk prinsip-prinsip kami berdua. Saya membaca baris demi baris. Tenggorokan saya terasa tercekat. Tidak membawa orang lain tinggal tanpa izin. Tidak menggunakan uang bersama untuk membantu siapapun tanpa diskusi. Tidak membiarkan orang tua dari kedua belah pihak ikut campur dalam keputusan suami istri. Pekerjaan rumah dibagi rata. Jika ada konflik dibicarakan langsung, tidak diam saja. Banyu menatap saya, suaranya pelan. Aku menulisnya bukan untuk pamer. Aku menulisnya agar setiap kali aku lupa, ada yang bisa dilihat kembali. Saya melipat buku itu, meletakkannya di meja. Mas Banyu, aku bisa memaafkan. Tapi aku tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Dia langsung mengangguk. Aku juga tidak mau kamu menjadi yang dulu. Kalimat itu sederhana, tapi bagi saya lebih berharga dari semua janji indah. Waktu berlalu, kehidupan kami tidak langsung menjadi bahagia sempurna seperti di film. Masih ada hari-hari Banyu lelah, saya kesal. Masih ada saat-saat mertua menelepon menanyakan soal utang. Tapi Banyu yang menjawab dengan jelas sebelum saya harus angkat bicara. Masih ada malam-malam saya berdiri di depan pot anggrek baru. Teringat hari saya menyeret koper pergi, hati saya terasa sakit, tapi bedanya sekarang saya tidak lagi sendirian. Setahun kemudian, Kirana berhasil membayar sebagian utangnya. Masih banyak,
Tapi dia sudah tahu bagaimana hidup dengan uang hasil jerih payahnya. Ketiga anaknya menjadi lebih penurut setelah sekolah teratur, memiliki jadwal dan disiplin. Ayah mertua berhenti merokok setelah sekali batuk darah ringan. Ibu mertua ikut senam di balai desa. Sesekali dia mengirimkan saya sayuran bersih, beberapa telur ayam, disertai pesan singkat, "Ibu kirim untuk kalian makan biar sehat." Saya tidak menyebutnya keajaiban, saya menyebutnya sebab akibat. Karena sebuah keluarga tidak hancur hanya karena satu masalah. Ia hancur ketika orang-orang atas nama ikatan keluarga memaksa satu orang untuk terus menahan diri. Dan sebuah keluarga juga tidak diselamatkan oleh air mata atau permintaan maaf kosong. Ia hanya mulai pulih ketika setiap orang mau mengakui kesalahannya, memperbaikinya dengan tindakan, dan belajar menghormati batasan satu sama lain. Suatu kali Banyu bertanya pada saya, "Jika hari itu aku tidak berubah, apakah kamu akan kembali?" Saya melihat pot anggrek di jendela. Setelah dirawat, ia sudah mengeluarkan kuncup pertamanya. "Jujur, tidak," jawab saya. Dia terdiam lalu menggenggam tangan saya. Saya tidak menarik tangan saya. Di luar balkon, angin bertiup sangat lembut. Rumah ini masih rumah yang sama, tapi hati penghuninya sudah berbeda. Dan saya mengerti, kebahagiaan bukanlah tempat tanpa badai. Kebahagiaan adalah setelah semuanya, orang tahu bagaimana saling menjaga dengan kebaikan, bukan dengan kewajiban yang dipaksakan. Dan saya, setelah 8 tahun mengira saya harus sabar untuk menjaga rumah tangga, akhirnya mengerti. Ada saat-saat di mana pergi bukan berarti meninggalkan rumah, melainkan satu-satunya cara untuk mengajarkan semua orang apa arti sebuah rumah yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, cerita ini berakhir. Tetapi gaungnya tidak hanya berhenti pada satu keluarga, melainkan mungkin juga menyentuh kehidupan kita masing-masing. Karena dalam hidup, semua orang pasti akan berada di antara dua pilihan. Satu sisi adalah ikatan emosional, sisi lain adalah batasan diri. Satu sisi adalah tanggung jawab, sisi lain adalah penghargaan terhadap diri sendiri. Orang sering berkata menjadi menantu, menjadi anak, menjadi istri harus tahu berkorban. Itu tidak salah, tapi berkorban bukan berarti pasrah. Berbakti bukan berarti membiarkan orang lain bergantung tanpa perlu berubah. Ikatan keluarga jika hanya ditanggung oleh satu orang, diredam oleh satu orang, cepat atau lambat akan menjadi beban, bukan lagi tempat untuk kembali. Dalam cerita ini, yang berharga bukanlah siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana setiap orang belajar untuk melihat kembali dirinya sendiri. Sang ayah belajar melepaskan egonya. Sang ibu belajar menyayangi anak dengan cara yang benar. Sang adik belajar bertanggung jawab atas kesalahannya. Sang suami belajar berdiri untuk melindungi keluarga kecilnya. Dan sang istri tidak lagi memilih diam untuk menjaga kedamaian, melainkan memilih bersuara untuk menjaga kebaikan bagi dirinya sendiri. Hidup ini memang tidak adil, tetapi sangat jujur. Apa yang ditanam, cepat atau lambat akan dituai. Mungkin lambat, tapi tidak akan hilang. Mungkin sakit, tapi layak untuk membuat kita sadar. Sebuah rumah yang sesungguhnya bukanlah tempat yang dihuni cukup banyak orang, melainkan tempat di mana setiap orang tahu batas, tahu memikirkan satu sama lain, tahu berhenti pada saat yang tepat. Tempat di mana tidak ada yang dipaksa berkorban melebihi batas, dan tidak ada yang diizinkan egois hingga menyakiti orang lain. Jika Anda mendengar cerita ini dan melihat bayangan diri Anda di dalamnya, ingatlah satu hal sederhana. Hidup dengan baik bukan untuk dibalas budi, melainkan agar hati kita ringan, tapi kebaikan juga perlu batasan. Karena ketika Anda tahu menghargai diri sendiri, orang lain baru akan belajar menghargai Anda. Berbakti bukanlah menunduk pada setiap kesalahan, melainkan tahu mempertahankan apa yang benar. Kasih sayang bukanlah menutupi kesalahan, melainkan bersama-sama menjadi lebih baik. Dan keluarga hanya benar-benar menjadi keluarga ketika di sana setiap orang bisa hidup sebagai manusia seutuhnya. Semoga setelah semuanya, kita semua bisa menjaga hati yang hangat, tetapi juga cukup kuat untuk tidak kehilangan diri kita di tengah ikatan-ikatan kehidupan. Terima kasih.